Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia ingin pergi. Murid perempuan bernama Aruan segera bersujud dan memohon jika kau tidak keberatan, terimalah aku. Aruan bersedia menjadi budakmu dan melayanimu seumur hidupku. Ye Xuan menatapnya dan berkata, mengapa kamu mengikutiku? Aruan menundukkan kepalanya dan menjawab, karena kaulah orang terkuat yang pernah Aruan lihat, Aruan tidak ingin dipermalukan seperti hari ini lagi. Di dunia yang kejam ini, hanya yang kuat yang bisa terhindar dari perundungan. Aruan tahu bahwa ia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi orang kuat, jadi ia hanya ingin mengikuti yang kuat dan tidak dirundung oleh orang jahat. Alasan yang ia berikan sangat lugas dan tulus. Ia tidak bertele-tele, ia hanya tidak ingin ditindas oleh para penjahat seperti yang ia alami hari ini. Aruan, kau, murid-murid di sebelahnya menatap Aruan dengan heran. Aruan menatap murid-murid lainnya, air matanya berlinang, dan berkata, kita ini terlalu tidak berarti di dunia yang kejam ini. Aku tidak mampu melindungi guru kita, dan guru kita juga tidak mampu melindungiku. Aruan tidak akan pernah melupakan persahabatan kita, tapi sekarang Aruan hanya ingin berhenti ditindas, tidak lebih. Setelah Aruan selesai berbicara, dia membungkuk pada Ye Xuan lagi dan memohon, Tuan, terimalah saya masuk. Ye Xuan tampak tenang dan berkata, di matamu, aku memang orang kuat yang bisa dengan mudah membasmi penjahat yang menindasmu. Namun, musuh-musuh kuat yang harus kuhadapi juga di luar imajinasimu. Jika kau mengikutiku, aku khawatir kau akan mati lebih cepat. Aruan bersikeras, kalau kau saja tidak bisa melindungi Aruan, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melindungiku. Kalau begitu, aku tidak keberatan mati. Ye Xuan menggunakan indera ilahinya untuk memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa bakat kultivasinya sebenarnya cukup bagus. Bukan hanya dia, semua pengikut sekte di sini punya bakat bagus. Padahal, kalau dipikir-pikir sebentar, akan paham bahwa kalau seseorang punya kekuatan untuk masuk ke tanah suci Dewa Bintang, sekalipun itu sekte kecil, itu bukanlah sekte kecil biasa, dan murid yang direkrutnya tentu saja tidak buruk. Ye Xuan memikirkannya sejenak, lalu mengeluarkan harta karun tingkat tinggi dan sebotol ramuan, menyerahkannya, dan berkata, aku tidak punya waktu untuk melindungimu. Jika kau ingin mencari tempat tujuan, kau bisa pergi ke alam Jiushu. Aku bisa membiarkanmu berlatih di Akademi Kunpeng. Aruan memikirkannya sejenak, dan akhirnya menerima harta dan ramuan itu, dan bertanya apakah Akademi Kunpeng sekolah tuanmu. Itulah sekte yang kudirikan, dan sekarang bisa dikatakan sebagai sekte nomor 1 di alam Jiushu. Selain itu, Akademi Kunpeng menerima murid berbakat manapun asalkan mereka lulus penilaian. Selain itu, Akademi Kunpeng tidak akan memaksa murid manapun untuk tetap tinggal. Jika kalian merasa Akademi tidak dapat lagi membantu kalian, kalian dapat memilih untuk pergi kapan saja. Ye Xuan memperkenalkan Akademi Kunpeng secara singkat. Aruan memutuskan dan berkata, karena perguruan Kunpeng adalah sekte yang Anda dirikan, maka Aruan pasti akan pergi. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sudah membersihkan tempat suci keluarga kerajaan Void ini. Seharusnya ada banyak harta di sini. Semuanya milikmu. Jika ada yang ingin mendaftar ke Kunpeng College, mereka bisa pergi kapan saja. Disinilah lokasi alam Jiushu. Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia meletakkan selembar giok yang menunjukkan arah alam Jiushu, lalu menunggangi pedang dan terbang menjauh dari gerbang zona kematian. Sebelum pergi, Ye Xuan melepaskan akal sehatnya untuk memeriksa setiap kuil di tanah suci gerbang kematian, dan baru pergi setelah memastikan tidak ada anggota keluarga kerajaan Void yang masih hidup. Setelah berdiskusi, kelompok murid yang diselamatkan dari sekte kecil memutuskan untuk membawa pergi harta karun di tanah suci ini terlebih dahulu, meninggalkan tempat ini, dan mencari tempat aman untuk mendiskusikan rencana masa depan mereka. Alam Kyushu. Di lembah Senmu, Xiang Ling secara pribadi merawat Lei Qiu dan membujuknya, jangan khawatir, Lei Qiu, saudara akan baik-baik saja. Setelah dia dan Lei Qiu melarikan diri dari tanah suci Dewa Bintang, mereka mencari daerah itu untuk waktu yang lama, berharap menunggu Ye Xuan kembali. Namun, setelah menunggu setengah bulan, saya masih belum mendapatkannya. Bola guntur itu dibakar oleh api ibel jurang dan situasinya tidak begitu baik, jadi Xiang Ling hanya bisa membawa bola guntur itu kembali terlebih dahulu. Dia tidak kembali ke istana Seng Sui, tetapi kembali ke alam Jiushu. Lagi pula, ada orang-orang di Jiushu yang dapat diajak konsultasi. Hampir semua bulu di tubuh Lei Qiu terpotong, dan bulu yang terbakar tidak dapat disimpan. Jadi, bola petir itu terlihat sangat menyedihkan sekarang. Untungnya, setelah kembali ke alam Jiushu, ia memiliki ramuan terbaik untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan luka-lukanya tidak terlalu serius lagi. Xiang Ling menggunakan sapu tangan yang dicelupkan ke dalam cairan spiritual penyembuh dan dengan hati-hati mengusapkannya pada luka Lei Qiu, sambil membujuknya jangan khawatir, Lei Qiu,
ketika lukanya sembuh, bulu-bulu barunya pasti akan lebih indah. Melolong, Lei Qiu berteriak ke arah langit untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Pada saat ini, Su Zexue datang sambil memegang botol giok, menyerahkannya kepada Lei Qiu, dan berkata, ini sari pohon suci. Minumlah sedikit, lalu oleskan pada luka, dan lukamu akan segera sembuh. Suster Zexue, biar aku saja. Duduklah dan istirahatlah. Jangan lelah. Xiang Ling tahu bahwa Su Zexue perlu memelihara pohon suci untuk memperbaiki dinding kristal hampa, jadi dia bergegas melakukan apapun yang dia bisa. Tidak apa-apa, cukup oleskan sedikit sari pohon suci dan kamu tidak akan lelah, jawab Su Zexue santai. Faktanya, sejak pohon suci memperbaiki dinding kristal kehampaan, ia tampak memperoleh kekuatan, vitalitasnya menjadi semakin kuat, dan mulai tumbuh di luar lembah Shenwu. Hanya dalam beberapa bulan, pohon suci itu telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, menopang separuh langit di Jiushu. Xiang Ling berjalan mendekat, menggenggam tangan Su Zexue, dan berkata, jangan khawatir, saudari Zexue, kakak pasti akan kembali, dan dia akan kembali bersama kakek buyut. Su Zexue mengulurkan tangan dan menggaruk hidungnya, sambil berkata, Xiang Ling sudah benar-benar dewasa, dan dia tahu cara menghibur orang sekarang. Xiang Ling mengerutkan bibirnya, tiba-tiba memeluk Su Zexue, dan berkata sambil menahan air mata kakek terluka parah demi melindungi aku dan kakakku, dan akhirnya kakakku membawanya ke surga abadi. Kau pikir kakak dan kakekku akan baik-baik saja, kan? Su Zexue mengulurkan tangan dan menepuk punggungnya, menghiburnya tentu saja, kapan saudaramu pernah mengecewakan kita? Meski mengatakan ini, Su Zexue sebenarnya sangat khawatir. Hanya saja, ketika ada orang-orang di sekitarmu yang membutuhkan perhatian, kamu secara alami akan menjadi lebih kuat. Ya, Xiang Ling mengangguk serius, lalu berkata nanti, kita akan menggunakan teknik observasi untuk mengamati kehampaan di luar wilayah ini. Mungkin saudaraku sudah dalam perjalanan pulang. Baiklah, apapun yang kau katakan, Su Zexue menyetujui dengan penuh kasih sayang. Pada malam hari, kedua wanita itu bersama-sama naik ke puncak istana pohon ilahi dan melakukan seni mengamati langit, membiarkan pikiran ilahi mereka melompat keluar dari 9 provinsi dan mengamati ribuan dunia dalam kehampaan. Xiang Ling menunjuk ke arah tradisi suci Dewa Bintang dan berkata, itulah arah kemunculan tradisi suci Dewa Bintang. Jika saudaraku kembali, dia pasti akan kembali dari arah itu. Baiklah, mari kita coba bersama dan lihat sejauh mana kita bisa melihat. Saat kedua wanita itu berbicara, mereka menggunakan seni mengamati langit secara ekstrim dan memandang ke kejauhan ke alam semesta yang luas. Tepat ketika Su Zexue dan Xiang Ling menggunakan teknik mengamati langit untuk menatap kehampaan. Pikiran ilahi yang kuat juga diproyeksikan ke langit di atas alam Jiushu menggunakan kekuatan ilahi mengamati langit. Makhluk ini mengenakan jubah Tao, memancarkan aura yang tak terduga. Ia menyapukan pandangannya ke 9 provinsi dan bertanya dengan nada buruk, kalian membiarkan pohon suci tumbuh sembarangan, apa kalian mencoba mempercepat datangnya bencana pemusnahan? Mereka yang dapat menggunakan kekuatan supranatural untuk mengamati langit guna menciptakan proyeksi dalam kehampaan, semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Su Zexue bertanya dengan sopan, aku heran kenapa makhluk abadi ini berkata begitu. Dinding kristal hampa 9 provinsi belum diperbaiki. Jika bukan karena dukungan pohon suci, 9 provinsi pasti sudah menjadi tempat yang mematikan. Tapi kita tidak bisa membiarkan pohon suci tumbuh sembarangan. Jika pohon suci itu menguasai duniamu dan mengubah hukum asli dunia, konsekuensinya akan sangat buruk. Hari ini, energi spiritual dari kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya telah habis dan sangat rapuh. Ia tidak akan mampu menahan dunia keabadian yang begitu luas. Jika tidak, malapetaka pemusnahan akan datang, dan semua makhluk hidup di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya akan musnah dalam malapetaka itu. Eksistensi yang muncul dalam proyeksi itu menegur dengan keras. Su Zexue mengerutkan kening dan bertanya, aku belum menanyakan nama makhluk abadi itu. Saya adalah penguasa istana Tao Kueyun, nama saya Kueyun. Tao Kueyun memperkenalkan dirinya. Jadi, itu Kueyun abadi. Aku belum pernah mendengar tentang bencana pemusnahan, jadi aku tidak tahu apa hubungannya dengan pohon suci. Su Zexue tetap sopan dan berbicara dengan tepat, tidak rendah hati maupun sombong. Kau tak perlu tahu. Kau hanya perlu tahu bahwa membiarkan pohon suci tumbuh sembarangan akan mempercepat datangnya bencana kepunahan. Master Tao Kueyun tidak tertarik menjelaskan terlalu banyak. Aku tidak mengerti hal-hal ini. Aku hanya tahu melindungi dunia tempatku tinggal. Sikap Su Zexue sangat rendah hati, tetapi kata-katanya tegas. Ketidaktahuan adalah musuh yang paling mengerikan. Jika vitalitas pohon suci dibiarkan begitu saja, dunia tempat pohon suci itu berada pasti akan menjadi dunia pohon suci. Pada saat itu, akan ada dunia abadi lain yang sedang menuju bencana kepunahan di kehampaan. Di kehampaan,
Setiap orang kuat yang telah mencapai puncak ingin menciptakan dunia abadi, tetapi mereka tidak tahu bahwa akhir dari dunia abadi adalah bencana kepunahan, jelas Master Tao Kueyun dengan nada agak kesal. Su Zexue dan Xiang Ling saling berpandangan, keduanya hanya mengerti setengah dari apa yang dikatakan. Xiang Ling mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi dengan alam abadi? Istana Seng Sui juga merupakan alam abadi, apakah ada yang salah? Master Tao Kueyun terdiam sejenak sebelum berkata, demi dunia yang berumur panjang seperti Istana Seng Sui, yang pemiliknya sudah tiada, kita seharusnya meninggalkannya dan memindahkan murid-murid kita ke dunia yang lebih luas. Inilah pendekatan yang paling tepat. Xiang Ling agak bingung, karena seseorang memintanya untuk meninggalkan Istana Seng Sui dan memindahkan murid-muridnya ke dunia lain. Niu Bizi tua, apa kau bercanda? Saya tidak bercanda, ini satu-satunya cara untuk menunda datangnya bencana pemusnahan, tegas Master Tao Kueyun. Xiang Ling sedikit marah dan ingin berbicara. Su Zexue segera meraih tangannya, mempertahankan sikap sopan, dan berkata, Master Tao Kueyun, permintaanmu agak kasar. Istana Seng Sui telah diwariskan turun-temurun. Bagaimana mungkin kita menyerah begitu saja? Master Tao Kueyun mendengus dingin, kau memang bodoh. Aku sedang menyelamatkanmu. Kami memang bodoh dan tidak mengerti apa yang dikatakan Guru Tao, kata Su Zexue. Kau tidak tahu tentang bencana pemusnahan. Tidak bisakah kau lihat bahwa energi spiritual di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya kini telah habis? Tanya Master Tao Kueyun dengan suara berat. Dibandingkan dengan zaman dahulu, energi spiritual saat ini memang sangat tipis, dan Su Zexue mengetahuinya. Energi spiritual memang sangat tipis, lalu kenapa? Tanya Su Zexue. Alasan menipisnya energi spiritual adalah karena terlalu banyak dunia yang merampas energi spiritual, dan yang paling banyak merampas energi spiritual adalah alam abadi. Di antara alam abadi, yang paling parah merampas energi spiritual adalah alam abadi yang bertransformasi dari dunia besar. Jika kita ingin mencegah datangnya bencana pemusnahan, tidak akan ada lagi dunia besar yang merampas energi spiritual, ujar Master Tao Kueyun dengan nada agak bersemangat. Su Zexue dan Xiang Ling saling berpandangan. Mereka hampir mengerti apa yang dikatakan satu sama lain, tetapi mereka tidak bisa memahaminya. Tepat ketika kedua wanita itu dalam kesulitan, sebuah suara datang dari langit. Jika demikian, apakah Istana Kueyun Dao merupakan alam keabadian? Su Zexue dan Xiang Ling langsung terkejut. Mereka berbalik dan melihat Ye Xuan terbang ke arah mereka sambil menunggangi pedang. Ye Xuan terbang di atas alam Jiushu dalam wujud aslinya, menatap proyeksi spiritual Taoist Kueyun. Ia menatapnya dengan acuh tak acuh, menunggu jawabannya. Master Tao Kueyun terdiam sejenak sebelum berkata, Istana Tao Kueyun adalah alam keabadian. Ye Xuan tersenyum dan berkata, kalau begitu, untuk mencegah datangnya bencana pemusnahan, Dao Zun harus menyerahkan Istana Kueyun Dao. Saat kau pindah ke alam Jiushu, aku pasti akan memilih tempat terbaik yang diberkati untuk Dao Zun, yaitu gerbang gunung. Ekspresi Taoist Kueyun menjadi gelap. Ia tidak membantah kata-kata Ye Xuan, tetapi berkata energi spiritual telah habis, dan nirvana akan segera tiba. Aku memikirkan semua makhluk hidup di dunia. Begitu bencana nirvana tiba, kehampaan dan seluruh dunia akan hancur dan kembali menjadi kekacauan. Pada saat itu, tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan hidup dari nirvana. Ye Xuan mengerutkan bibirnya dan berkata, dia menjaga dunia abadi miliknya sendiri, tetapi dia ingin membujuk orang lain untuk meninggalkan dunia abadi demi miliaran nyawa di dunia. Dia murah hati kepada orang lain. Dia benar-benar murah hati. Master Tao Kueyun tiba-tiba terdiam. Ia tak bisa membantah lagi dan hanya bisa berkata dengan suara berat, dilihat dari ranahmu, kau seharusnya menjadi penguasa alam 9 provinsi. Bukan begitu? Tapi aku memang bisa mengambil keputusan terkait urusan terkini di alam Jiushu, jawab Ye Xuan. Kalau begitu, aku akan mengajakmu melihat peringatan-peringatan yang ditinggalkan oleh era kepunahan terakhir. Maukah kau melihatnya? Tanya Taoist Kueyun. Ye Xuan tidak tahu banyak tentang bencana keheningan dan sangat ingin tahu lebih banyak, jadi dia menjawab, oke. Master Tao Kueyun mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah, memimpin jalan lewat sini, ikuti proyeksi kesadaran ilahi saya. Ye Xuan terbang ke Su Zexue terlebih dahulu, tersenyum lembut, dan memeluknya. Su Zexue dipenuhi sukacita di hatinya, tetapi matanya berkaca-kaca. Ia segera mengerutkan bibir agar tidak menangis di momen bahagia ini. Saat Ye Xuan tidak ada, dia berusaha sekuat tenaga untuk membuat dirinya kuat dan menopang langit Jiushu sendirian. Akan tetapi, begitu Ye Xuan kembali, dia tidak dapat lagi menahan kekuatannya dan hanya ingin meleleh dalam pelukan Ye Xuan. Xiang Ling menyeka air matanya dan ingin memeluknya, tetapi akhirnya ia menahan diri. Ia mengerucutkan bibirnya dan merasakan sedikit rasa masam di hidungnya. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, lalu berkata, aku lega melihatmu kembali. Apakah Lei Qiu baik-baik saja?
Xiang Ling mengangguk cepat dan menjawab Lei Qiu baik-baik saja, saya mengoleskan obat ke Lei Qiu setiap hari, dan dia sudah sembuh. Melolong. Pada saat ini, gemuruh guntur terdengar dari lembah Shenmu di alam Jiushu. Jelaslah bahwa burung itu tahu pemiliknya telah kembali dan merayakannya dengan kokoknya yang keras. Ye Xuan melepaskan Su Zexue, menatap bimbingan pikiran ilahi yang ditinggalkan oleh Master Tao Keiyun, dan berkata, ayo kita pergi dan lihat apa yang ingin ditunjukkan oleh si tua bangka ini kepada kita. Ye Xuan dan dua orang lainnya menggunakan pikiran spiritual mereka untuk berubah menjadi proyeksi dan mengikuti arahan yang ditinggalkan oleh guru Tao Keiyun. Xiang Ling ragu-ragu cukup lama sebelum akhirnya memberanikan diri bertanya, kakak, di mana kakek buyutku? Ye Xuan tahu apa yang dikhawatirkannya, lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kakek buyut baik-baik saja, beliau masih di Changshengtian. Aku masih ada urusan, dan setelah selesai, aku bisa menyelamatkan kakek buyut. Setelah mendengar jawaban ini, Xiang Ling akhirnya menghela napas lega dan berkata, itu bagus. Peringatan yang ditinggalkan oleh era kepunahan sebelumnya yang disebutkan oleh Master Tao Keiyun tampaknya berada di tempat yang sangat jauh. Proyeksi kesadaran ilahi melintasi puluhan juta mil dalam sekejap, tetapi masih butuh waktu lama untuk menemukan tempat yang disebutkan oleh Taoist Keiyun. Peringatan yang disebutkan oleh Master Tao Keiyun adalah tentang sebuah relik yang sangat kuno, yang bentuk aslinya tidak dapat dilihat lagi. Dilihat dari bebatuan yang berserakan di sekitarnya, peninggalan ini awalnya sangat besar, namun hancur dalam bencana, dan akhirnya hanya rerun dewa di tengahnya yang tersisa. Proyeksi spiritual guru Tao Keiyun sedang menunggu di depan rerun dewa dan berbalik untuk melihat ketiga orang tersebut. Proyeksi kesadaran ilahi Ye Xuan jatuh di depannya, dan dia melihat ke arah rerun dewa. Master Tao Keiyun menjelaskan ini adalah peninggalan dari era Nirwana terakhir. Ini adalah peringatan akan datangnya Nirwana. Semua yang saya katakan adalah kebenaran. Apa itu era Nirvana? Ye Xuan melangkah ke rerun dewa. Su Zexue dan Xiang Ling mengikuti dari dekat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menonton dengan mata dan mendengarkan dengan telinga. Master Tao Keiyun menjelaskan dunia hampa tempat kita berada juga bisa disebut alam semesta dari alam semesta. Dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran mengapung di dalam kehampaan. Ketika alam semesta dari alam semesta baru saja terbentuk, setiap sudut kehampaan dipenuhi energi spiritual. Energi spiritual di kehampaan sangat kaya, dan secara bertahap memunculkan beberapa kehendak cerdas, membentuk generasi dewa pertama. Semua dewa ini dibentuk oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Sebagian mengendalikan waktu, sebagian mengendalikan ruang, dan sebagian lagi mengendalikan kehidupan. Ketika kecerdasan muncul, makhluk-makhluk sadar ini akan mulai mengumpulkan energi spiritual dan menciptakan hukum untuk membatasi energi spiritual tersebut ke ruang-ruang independen. Inilah dunia-dunia asli. Setelah bertahun-tahun deduksi, dunia-dunia yang tak terhitung jumlahnya menjara energi spiritual. Energi spiritual di alam semesta mulai menjadi tidak merata, dan dunia-dunia spiritual bermunculan satu demi satu. Energi spiritual di kehampaan mulai menipis. Ketika makhluk-makhluk jasmani muncul di alam semesta, makhluk-makhluk ini mulai mencari cara untuk hidup abadi dan menciptakan dunia-dunia abadi satu demi satu. Di antara sekian banyak dunia, alam abadi adalah yang paling serius dalam menjara energi spiritual. Jika hanya dunia kecil, tidak masalah. Namun, jika dunianya besar, keseimbangan energi spiritual di alam semesta akan sangat hancur. Energi spiritual dan energi hampa adalah dua energi yang saling bertentangan, layaknya dua kekuatan kutub, yin dan yang. Ketika kedua kekuatan ini seimbang dan bercampur, alam semesta berada dalam kondisi paling seimbang. Namun, ketika energi spiritual di alam semesta dijara oleh seluruh dunia spiritual, pada saat itu, kekuatan pemusnahan timbal balik antara energi spiritual dan energi hampa akan merusak keseimbangan alam semesta dan memicu bencana pemusnahan. Hancurkan segala sesuatu di alam semesta, seluruh dunia, semua gerbang abadi dan tempat-tempat suci, semua makhluk hidup akan musnah dalam bencana pemusnahan ini. Master Tao Keiyun menunjuk ke sebuah prasasti batu di rerun dewa Nirvana dan berkata dengan tegas, lihat, ini adalah peringatan yang ditinggalkan oleh era Nirvana terakhir. Ye Xuan mendengarkan dengan saksama penjelasan Taoist Keiyun tanpa memotongnya, dan akhirnya melihat ke prasasti batu di rerun dewa itu. Setelah beberapa saat, ia bertanya, berapa lama masa kepunahan? Berdasarkan perhitungan dari peninggalan ini, era kepunahan seharusnya berlangsung selama 60 juta tahun, jawab Master Tao Keiyun. 60 juta tahun adalah waktu yang sangat lama, begitu lamanya sehingga bahkan para kaisar dewa yang kuat pun menjadi tidak berarti. Namun, 60 juta tahun bukanlah waktu yang terlalu lama. Ye Xuan teringat bahwa periode Cretaceous di bumi berlangsung selama 79 juta tahun, dan ular, lebah, dan mamalia kecil muncul selama periode Cretaceous. Oleh karena itu, di bumi,
yang benar-benar tidak penting adalah peradaban manusia. Sebagai perbandingan, era kepunahan di alam semesta berlangsung selama 60 juta tahun, yang tampaknya lama, tetapi dalam sungai waktu yang panjang, itu hanyalah sebuah siklus. Setelah mendengarkan penjelasan Taois Keiyun, Yesuan pada dasarnya memahami apa itu era nirvana. Era nirwana adalah siklus kosmik. Setelah 60 juta tahun, alam semesta bangkit dari kekacauan dan dipenuhi energi spiritual dan energi hampa. Kedua kekuatan tersebut menyatu dan mencapai keseimbangan tertinggi. Kemudian, setelah jangka waktu yang panjang, suatu kesadaran cerdas secara bertahap muncul dan membentuk dewa-dewa pertama. Para dewa pertama mulai menciptakan hukum dan mengumpulkan energi spiritual. Setelah bertahun-tahun lamanya, satu demi satu dunia spiritual terbentuk. Kemudian, makhluk hidup muncul di dunia spiritual ini, mengembangkan kecerdasan, dan menjadi para elf. Para elf mulai mengejar kekuatan luar biasa dan umur panjang. Para elf yang kuat mulai bermunculan dan menjara energi spiritual dengan lebih cepat. Dunia yang tak terhitung jumlahnya menjara energi spiritual alam semesta. Di bawah isolasi hukum dinding kristal kehampaan, energi spiritual hanya bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Energi spiritual dalam kehampaan menjadi semakin tipis. Yesuan telah tinggal di kehampaan di luar domain selama beberapa tahun dan tahu dengan jelas betapa tipisnya energi spiritual di kehampaan di luar domain tersebut, yang hampir dapat digambarkan sebagai abis. Tentu saja, saat ini hanya hampir habis, belum habis sepenuhnya. Energi spiritual di ruang hampa di luar domain begitu tipis sehingga dapat diabaikan, tetapi seluruh alam semesta terlalu luas. Sekalipun energi spiritual sangat tipis, jika dihitung secara total, sebenarnya jumlahnya masih banyak. Akan tetapi, dunia-dunia di alam semesta masih dijara energi spiritualnya. Kekuatan pemusnahan antara energi spiritual dan energi hampa semakin kuat. Ketika kekuatan pemusnahan mencapai batasnya, bencana pemusnahan akan datang, dan seluruh dunia di alam semesta akan musnah dan kembali ke kekacauan. Alam semesta akan kembali ke titik awal dan memulai siklus baru. Setelah Master Tao Keiyun menjelaskan alasan zaman nirvana, beliau berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian mengerti sekarang? Mengubah dunia yang luas menjadi dunia keabadian akan menguras energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dan mempercepat datangnya zaman nirvana. Mata Yesuan tenang, dan setelah berpikir lama, dia bertanya, jadi menurutmu, jika 9 provinsi dihancurkan sesuai keinginanmu, bencana pemusnahan tidak akan datang. Master Tao Keiyun terdiam cukup lama sebelum menjawab, itu hanya dapat menunda datangnya bencana pemusnahan. Jadi, kau bisa dengan nyaman menikmati umur panjang yang dianugerahkan oleh alam abadi, tapi kita perlu berkorban demi bencana keheningan untuk memberimu lebih banyak waktu bertahan hidup, begitu. Nada bicara Yesuan penuh dengan penghinaan. Master Tao Keiyun tampak sedikit tidak senang. Meskipun kata-kata Yesuan tidak menyenangkan, dia tidak punya cara untuk membantah. Yesuan berjalan ke rerun dewa era kepunahan dan mengamati rerun dewa tersebut. Melalui penjelajahan indera kedewaan, dapat dipastikan bahwa peninggalan ini memang sudah sangat tua, saking tuanya, tidak diketahui sudah berapa lama ia ada. 60 juta tahun mungkin hanya angka yang sangat konservatif, mungkin lebih lama. Yesuan menggunakan akal sehatnya untuk meniupkan hembusan angin, meniup debu pada lempengan batu rerun dewa. Debu pun berjadewa. Sebenarnya ada sebuah prasasti pada prasasti batu itu. Jika diamati lebih dekat, terungkap bahwa prasasti batu ini bukan terbuat dari batu, melainkan besi suci. Meski begitu, setelah bertahun-tahun, prasasti batu itu mengalami pelapukan parah. Yesuan melihatnya dan mendapati bahwa karakter yang digunakan dalam prasasti itu sama sekali tidak dikenalnya. Akan tetapi, ketika kultivasi seseorang mencapai alam dao ilahi, seseorang akan memiliki kemampuan menafsirkan bahasa dengan pikiran ilahi. Oleh karena itu, menafsirkan bahasa umum adalah hal yang sangat sederhana bagi Yesuan. Yesuan mencoba menafsirkannya secara singkat, dan kemudian dia menemukan bahwa ini bukan bahasa biasa. Dibandingkan dengan teks-teks suci kuno, ia tidak kalah. Yesuan menenangkan diri dan menafsirkannya dengan cermat. Pertama-tama ia menguraikan 2 karakter besar di atas prasasti, lalu membacakan kedua karakter tersebut. Laut yang luas. Master Tao Keiyun berkata, ini adalah prasasti laut luas. Jika waktu adalah sungai yang panjang, maka semua jejak 60 juta tahun terakhir era sunyi telah mengalir ke prasasti laut luas ini. Yesuan terus menafsirkan prasasti itu. Bagian pertama prasasti tersebut menceritakan asal mula era nirvana, yang pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Taois Keiyun. Namun, setelah Yesuan selesai menguraikan bagian pertama prasasti tersebut, dia ingin mencoba menguraikan bagian kedua, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa bagian kedua prasasti tersebut berkali-kali lebih kabur daripada bagian pertama, dan dia tidak dapat menguraikannya sama sekali. Untuk prasasti yang sama, dalam keadaan normal,
jika seseorang dapat menafsirkan bagian pertama, maka seharusnya ia juga dapat menafsirkan bagian kedua. Namun kini bagian kedua prasasti tersebut sudah tidak dapat diuraikan lagi. Artinya, cara yang digunakan untuk menguraikan bagian kedua prasasti tersebut berbeda-beda, sehingga mustahil untuk menguraikan prasasti tersebut. Ye Xuan menoleh untuk menatap Taoist Keiyun dan bertanya, apakah kamu sudah menguraikan bagian kedua prasasti itu? Master Tao Keiyun tidak memberikan jawaban langsung, tetapi menjelaskan setiap bagian prasasti pada prasasti Han Hai membutuhkan ranah yang lebih tinggi untuk dapat menafsirkannya. Tanpa memahami ranah rahasia ruang, Anda hanya dapat menafsirkan bagian pertama. Ye Xuan tahu dari kata-katanya bahwa ia telah menguraikan bagian kedua prasasti itu. Ia tersenyum dan berkata, jadi, kau tidak akan memberitahuku bagian kedua prasasti itu. Bagian kedua prasasti ini dapat memberitahu Anda bahwa prasasti tersebut sebenarnya menjelaskan cara menciptakan dunia keabadian. Faktanya, di dunia hampa dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, legenda tentang dunia keabadian sebenarnya berasal dari prasasti Han Hai, jelas Taoist Keiyun. Ye Xuan tidak mempertanyakan pernyataannya. Sejauh ini, pihak lain tidak berbohong, jadi dia hanya mempercayai apa yang dikatakannya. Namun, prasasti pada prasasti Han Hai terdiri lebih dari dua bagian, ada bagian ketiga di bagian bawah. Terlebih lagi, bagian ketiga telah dihancurkan oleh seseorang yang telah mengikis prasasti tersebut dengan senjata. Ye Xuan menunjuk ke bagian ketiga prasasti yang telah dikerok dan bertanya, bagaimana dengan prasasti di sini? Apakah kamu sudah melihatnya? Master Tao Keiyun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ketika pertama kali saya melihat prasasti batu ini, bagian ketiganya sudah terkikis. Jadi, kamu tidak tahu siapa yang menghancurkan bagian ketiga prasasti itu, kan? Tanya Ye Xuan. Ya, tidak ada bagian ketiga dari prasasti itu yang beredar di kehampaan, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa isi bagian ketiga prasasti itu, tambah Taoist Keiyun. Ye Xuan samar-samar merasa bahwa bagian ketiga prasasti pada prasasti Han Hai pasti sangat penting, begitu pentingnya sehingga perlu dihancurkan. Tidak diketahui siapa orang pertama yang melihat prasasti Han Hai, dan juga tidak diketahui apakah orang pertama yang melihat prasasti tersebut menghancurkan bagian ketiga prasasti tersebut. Ye Xuan menatap bagian pertama prasasti itu, lalu memikirkan bagian kedua prasasti tentang dunia keabadian. Cobalah tebak isi bagian ketiga prasasti tersebut. Bagian pertama prasasti tersebut adalah tentang era nirwana. Bagian kedua prasasti tersebut adalah tentang dunia keabadian. Jadi apa yang mungkin dikatakan bagian ketiga prasasti itu? Tepat saat Ye Xuan menatap prasasti Han Hai, proyeksi ilahi yang kuat muncul di atas rerun dewa Han Hai. Ye Xuan mendongak dan menyadari bahwa ia mengenali proyeksi ilahi ini. Itu adalah leluhur abadi klan Kaisar Minggu, Kaisar Fei Tian. Kaisar Fei Tian turun ke rerun dewa Han Hai dengan proyeksi ilahinya. Ketika ia melihat Ye Xuan, matanya sedikit menyipit, kau benar-benar keluar. Maaf mengecewakanmu, jawab Ye Xuan sambil tersenyum. Ketika Master Tao Keiyun melihat Di Fei Tian muncul, ia menyapanya dengan tenang, Di Fei Tian, roh kudus Dewa Bintang telah muncul di dunia. Sepertinya Anda masih bisa hidup puluhan ribu tahun lagi. Ketika hal ini disebutkan, wajah Di Fei Tian berubah sedikit jelek. Karena perjalanan ke Changsheng Tian ini, umur yang diperpanjang menjadi lebih pendek dari saat ia bertemu dengan Kaisar Dewa Qing Qiao. Saat dia bertemu dengan Kaisar Ilahi Qing Qiao di zaman kuno adalah pertama kalinya dia mengalami kemunduran di Changsheng Tian. Kemudian, kali ini, dia bertemu Ye Xuan dan dikalahkan lagi. Kaisar Fei Tian mendarat di depan prasasti Laut Luas, jelas juga mulai memahami tulisan pada prasasti Laut Luas. Di antara sekian banyak dunia hampa, Di Fei Tian merupakan salah satu monster tertua yang mampu bertahan hidup paling lama, jadi tentu saja dia mengetahui tentang prasasti di lautan luas itu. Di Fei Tian datang ke prasasti Han Hai, melirik Ye Xuan dari sudut matanya, dan berkata, jika kamu tidak bisa memahaminya, mengapa membuang-buang energimu? Siapa bilang aku tidak bisa memahaminya? Tanya Ye Xuan balik. Kedua belah pihak memproyeksikan pikiran ilahi mereka di sini, jadi tidak ada gunanya bagi kedua belah pihak untuk mengambil tindakan. Bahkan jika dia mengambil tindakan, dia hanya akan mampu memadamkan jejak pikiran spiritual pihak lain, yang tidak akan ada gunanya. Oleh karena itu, kedua belah pihak berdiri di depan prasasti Han Hai dengan sangat damai. Di Fei Tian terkekeh dan berkata, untuk prasasti di prasasti ini, kau bisa membaca bagian pertama untuk alam rahasia luar angkasa dan bagian kedua untuk alam rahasia waktu. Apa kau pikir kau bisa memahaminya? Bagaimana kalau aku membacakan bagian kedua prasasti itu untukmu? Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan berkata, tidak perlu. Sambil berbicara, ia mengetuk pedang Kunpeng dan berkata, Kun Tua, keluarlah. Giliranmu bekerja. Kaisar Kunpeng bis memproyeksikan kekuatan ilahinya untuk mengamati langit dan bersenandung kepada Kaisar Fei Tian.
Anda seharusnya bersyukur bahwa bagian ketiga dari prasasti itu telah dihancurkan, jika tidak, Anda harus meminta saya untuk menafsirkannya untuk Anda. Wajah Di Feitian berubah gelap dan dia sangat tidak senang, tetapi dia tidak bisa membantah. Setelah proyeksi Kaisar Binatang Kunpeng turun, ia mulai menafsirkan bagian kedua prasasti, dan kemudian menyampaikannya kepada Ye Xuan dengan pikiran ilahi. Seperti yang dikatakan Taoist Kueyun, bagian kedua prasasti tersebut memang berbicara tentang dunia keabadian. Dari cara menciptakan alam abadi hingga fungsinya, semuanya tercatat dengan jelas. Namun, rahasia tentang alam abadi telah tersebar luas di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, hingga saat ini, banyak orang tidak perlu mengetahui tentang prasasti lautan luas untuk memahami alam abadi. Ye Xuan mendengarkan dengan saksama penafsiran Kaisar Kunpeng, tanpa melewatkan satu detail pun, dan kemudian mencoba menggabungkan bagian pertama dan kedua prasasti untuk menyimpulkan isi bagian ketiga prasasti. Bagian pertama prasasti Hanhai mencatat bencana pemusnahan, dan bagian kedua mencatat alam keabadian. Hubungan antara keduanya tidak kuat, yang membuatnya sulit memprediksi apa yang akan terjadi di bagian ketiga. Ye Xuan mengerutkan kening dan berpikir. Xiang Ling melihat ke kiri dan ke kanan, terutama untuk menonton keseruannya. Mempelajari prasasti bukanlah keahliannya. Su Zexue lebih tenang, merenungkan isi prasasti itu dengan saksama. Sambil berpikir, ia berkata, Ye Lang, kurasa kita harus mempertimbangkan pentingnya keberadaan prasasti ini. Ye Xuan mengangguk dan berkata, benar. Bagian pertama prasasti pada prasasti batu di lautan luas ini menceritakan tentang bencana kepunahan. Hal ini seharusnya dianggap sebagai munculnya pertanyaan. Jika keberadaan prasasti batu ini ada artinya, maka karena pertanyaan itu sudah muncul, maka sudah seharusnya pertanyaan itu dipecahkan. Dengan kata lain, dalam keadaan normal, bagian ketiga seharusnya mencatat solusi terhadap bencana kepunahan. Namun, Ye Xuan merasa bahwa bencana pemusnahan itu tidak dapat diselesaikan, jadi dia tidak bisa yakin dengan isi bagian ketiga. Ye Xuan memandang Su Zexue dan bertanya, apakah menurutmu ada cara untuk menyelesaikan bencana pemusnahan? Su Zexue berdiskusi dengan serius dari penyebab bencana pemusnahan, jika jumlah dunia yang menjara energi spiritual dapat dikendalikan ke tingkat yang aman, bencana pemusnahan tidak akan datang. Namun, dia tidak mengatakannya, tetapi maksudnya jelas. Pertanyaan ini melibatkan masalah kelompok. Jika semua roh di kehampaan dapat bersatu dan mencapai kesepakatan untuk tidak lagi menciptakan dunia yang menjara energi spiritual, maka metode ini mungkin dapat dilaksanakan. Ye Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir tidak ada gunanya membatasi pembentukan dunia energi spiritual. Sebenarnya, dunia energi spiritual ditampilkan di permukaan karena cukup luas. Namun, pada kenyataannya, setiap kultivator sedang menjara energi spiritual. Selama mereka berlatih, mereka perlu menyerap energi spiritual. Hanya saja, para kultivator adalah individu kecil, yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia, jadi mereka diabaikan. Namun, selama masih ada praktisi yang terus berlatih dan menyerap energi spiritual, bencana pemusnahan pada akhirnya akan datang. Faktanya, Ye Xuan telah mengetahui hakikat sebenarnya dari bencana pemusnahan itu. Sederhananya, energi spiritual dapat dilihat sebagai semacam sumber daya. Para praktisi terus-menerus menyerap sumber daya ini. Ketika sumber daya ini habis, dunia akan runtuh dan bencana kepunahan akan datang. Di alam semesta yang luas ini, terdapat praktisi yang tak terhitung jumlahnya, sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Mustahil untuk mengendalikan mereka agar tidak berlatih. Oleh karena itu, bencana kepunahan merupakan siklus yang tidak dapat diubah kembali. Di Feitian berkata dengan arogan, apakah kamu memperhatikan? Faktanya, si pembersih melakukan hal yang benar. Ye Xuan mengerutkan kening saat mendengar ini. Ras pembersih, yang diwakili oleh keluarga kerajaan Void, telah bertekad untuk menghancurkan dunia sejak awal. Kalau kita lihat dari sudut pandang bencana pemusnahan, setiap kali suatu dunia hancur, datangnya bencana pemusnahan dapat tertunda sedikit. Hubungan sebab dan akibat ini tampaknya masuk akal. Ye Xuan membantah dengan suara dingin logika yang salah. Tujuan keluarga kerajaan Void adalah menghancurkan dunia, bukan menyelamatkan kehampaan. Kejahatan tetaplah kejahatan, dan tidak bisa dianggap perbuatan baik hanya karena orang jahat membantai warga sipil dan menghemat sumber daya. Master Tao Kueyun juga angkat bicara memang, meskipun kita harus menunda datangnya bencana pemusnahan dengan pembasmian, bukan giliran para pembersih untuk melakukannya. Malahan, menurut beberapa informasi tentang era pemusnahan yang diperoleh Istana Tao Kueyun dari tempat lain, sebelum datangnya bencana pemusnahan, akan terjadi kekacauan di kehampaan pada malam menjelang bencana. Pada saat itu, yang kuat di kehampaan akan memulai perang yang bergejolak untuk menunda datangnya bencana pemusnahan. Setelah Di Feitian selesai membaca prasasti di Monumen Hanhai, dia bersiap-siap.
Faktanya, selama ratusan ribu tahun terakhir, dia telah melihat prasasti itu berkali-kali, dengan harapan mendapatkan sesuatu darinya. Mengenai apakah dia mendapat pencerahan yang diinginkannya kali ini, tidak seorang pun tahu. Sebelum Di Feitian pergi, ia menatap Ye Xuan dengan tatapan dingin dan menghina, lalu berkata, "Aku sudah tahu kau berasal dari alam Jiushu. Selamat, dan bersiaplah menghadapi perang di alam Minggu." Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia menjawab, "Ayo, kalau kau mau bertarung. Aku akan menemanimu sampai akhir." Master Tao Kueyun berkata, "Kaisar Feitian, apakah Anda benar-benar harus melakukan ini?" Kaisar Feitian terkekeh dan berkata, "Guru Tao Kueyun, bukankah Anda sedang mencari cara untuk menunda datangnya bencana pemusnahan? Saya membantu Anda. Dengan menghancurkan sebuah dunia dan semua praktisi di dalamnya, mungkin kita dapat menunda datangnya bencana pemusnahan hingga puluhan ribu tahun." Setelah Di Feitian selesai berbicara, dia menatap ke langit dan tertawa, dan proyeksi itu perlahan memudar dan lenyap dalam tawa. Meskipun Ye Xuan memiliki sikap keras saat menanggapi Di Feitian, pihak lain mewakili klan Kaisar Minggu dan seluruh dunia Minggu. Kekuatannya tak terbayangkan. Jika perang benar-benar terjadi antara kedua kerajaan, akan sulit dikatakan apakah kerajaan Kyushu dapat bertahan dari kobaran api perang. Ye Xuan menatap Taois Kueyun dan tersenyum tipis, "Begini, terkadang, perdamaian bukanlah sesuatu yang bisa kita capai hanya karena kita menginginkannya. Dinding kristal void alam Jiushu telah hancur dalam perang terakhir. Jadi, untuk melawan alam kuno Nether, aku hanya bisa mengubah alam Jiushu menjadi alam pohon ilahi." Setelah Ye Xuan selesai berbicara, dia bersiap membawa Su Zexue dan Xiang Ling pergi dari Rerun Dewa. Master Tao Kueyun segera membujuk mereka, "Tunggu sebentar, vitalitas yang terkandung dalam pohon suci itu terlalu kuat. Setelah pohon suci itu tumbuh, dunia besar seperti alam Jiushu akan menjadi dunia pohon suci, yang mirip dengan dunia keabadian. Dunia itu akan menyerap energi spiritual kehampaan di luar domain tanpa batas, dan dengan cepat mempercepat waktu datangnya bencana pemusnahan. Terus kenapa? Haruskah kita cuci leher saja dan menunggu Kaisar Kegelapan kuno membasmi kita?" Ye Xuan mendengus dingin. Master Tao Kueyun memasang ekspresi serius. Setelah hening sejenak, ia berkata, "Selama kau berjanji untuk tidak membiarkan alam 9 provinsi berubah menjadi alam pohon ilahi, Istana Tao Kueyunku berjanji untuk melindungi alam 9 provinsi. Jika klan Kaisar kuno Kegelapan menyerang, Istana Tao Kueyun akan bertanggung jawab untuk menangkisnya." Ye Xuan menatap matanya, menimbang untung ruginya. Faktanya, jika tidak ada penindasan dari klan Kaisar kuno Kegelapan, Ye Xuan tidak akan membiarkan pohon suci itu tumbuh sembarangan, karena dia tidak tahu dampak seperti apa pertumbuhan pohon suci yang sembarangan itu terhadap Su Zexue. Ye Xuan dapat melihat bahwa alam Tao Kueyun ini tidak terduga, dan dia adalah eksistensi yang memiliki alam keabadian, telah mencapai ketinggian yang sama dengan Kaisar Ilahi Qing Qiao. Jika Istana Tao Kueyun diminta untuk berurusan dengan klan Kekaisaran Minggu, itu akan menjadi ide yang bagus. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah Taois Kueyun mungkin akan mengingkari janjinya. Jika klan Kekaisaran Minggu datang untuk membasminya dan Taois Kueyun mengingkari janjinya, konsekuensinya akan serius. Ye Xuan menatap matanya dan berkata, "Bagaimana aku tahu kau akan menepati janjimu? Lalu apa yang ingin kau lakukan?" Pendeta Tao Kueyun yakin bahwa dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan, tetapi tidak ada jaminan bahwa apa yang dia pikirkan akan efektif bagi orang lain. Ye Xuan memikirkannya dan berkata, "Bagaimana kalau begini? Kirim beberapa murid berbakat dari Istana Kueyun Dao ke Akademi Kunpeng untuk bertukar dan belajar." Proton. Itulah reaksi pertama Taois Kueyun ketika mendengar kata, bertukar dan belajar. Master Tao Kueyun tak kuasa menahan diri untuk berpikir demikian. Mengirim murid-murid berbakat ke Istana Tao untuk bertukar dan belajar jelas seperti mengirim mereka sebagai sandera. "Guru Ye, bukankah terlalu mudah untuk mengajukan permintaan seperti itu?" tanya Guru Tao Kueyun dengan suara berat. "Kau benar, aku hanya ingin perlindungan, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Jika Istana Kueyun Dao benar-benar ingin berurusan dengan klan Kaisar Minggu, maka para murid Istana Dao yang belajar dan bertukar pikiran di Akademi Kunpeng tidak akan berada dalam bahaya." Ye Xuan mengakui hal ini dengan jujur, lalu menambahkan, "Tapi ada satu hal yang masih ingin saya tegaskan. Ketika saya bilang ini pertukaran dan pembelajaran, itu memang pertukaran dan pembelajaran." Master Tao Kueyun tidak mempermasalahkan hal ini. Ia tidak menyangka sebuah sekte dari dunia bawah bisa membiarkan murid-murid Istana Tao Kueyun mempelajari apapun. Namun, dia tidak keberatan membiarkan para murid Istana Dao pergi berlatih, jadi dia setuju. "Baiklah, dalam 3 hari, para murid Istana Dao Kueyun akan pergi ke alam Jiushu untuk bertukar dan belajar." "Baiklah, saya permisi dulu." Ye Xuan membungkuk dan mengakhiri seni mengamati langit. Kesadaran ilahi kembali ke langit di atas alam Jiushu.
Ye Xuan membawa Su Zexue dan Xiang Ling kembali ke lembah Shenmu. Mereka bertiga punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi saat mereka benar-benar bertemu, mereka tidak tahu harus berkata apa. Su Zexue ragu sejenak dan bertanya, haruskah saya membatasi pertumbuhan pohon suci? Aku khawatir pertumbuhan pohon suci yang berlebihan akan membuatmu terlalu tertekan, kata Ye Xuan dengan khawatir. Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak merasa kewalahan sekarang. Ayo kita lakukan. Santai saja dan jangan biarkan pohon suci itu tumbuh terlalu cepat, tapi jangan terlalu menekannya. Biarkan saja alam berjalan sebagaimana mestinya, kata Ye Xuan setelah memikirkannya. Su Zexue mengangguk dan setuju oke. Pada saat ini, bola petir itu menerobos cabang-cabang di sepanjang jalan dan berlari, berputar di sekitar Ye Xuan, sambil berteriak gugugu. Sebagian besar bulu di tubuh pecinta kuliner ini telah dipotong, dan tampak seperti ayam botak besar. Ye Xuan menatap si pencinta makanan dan lega melihat semangatnya yang membara. Ia mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk bulu-bulunya yang tersisa, lalu berkata, botak, kau punya nama panggilan baru. Melolong, melolong, melolong. Mendengar julukan itu, Lei Qiu langsung berteriak marah, aku tidak botak. Aku tidak botak, nanti kalau buluku tumbuh lagi, aku pasti akan lebih cantik. Pada saat ini, gelombang kehampaan yang dahsyat datang dari langit. Gai dan Tong muncul dari kehampaan. Tong memegang seikat bulu berwarna cerah, berlari memeluk Ye Xuan, memanggilnya saudara, lalu berlari ke Lei Qiu, mengeluarkan sehelai bulu berwarna cerah dan menyerahkannya kepadanya, sambil bertanya Lei Qiu, apakah kamu suka yang ini? Lei Qiu menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan tidak. Tong mengganti yang lain dan melanjutkan bertanya, bagaimana dengan yang ini? Hasilnya masih sama. Ye Xuan berjalan mendekat dan mencubit pipi Tong, lalu berkata, tidak perlu bertanya, Lei Qiu hanya menyukai bulunya sendiri. Begitukah? Kalau begitu kita tinggal menunggu bola petir itu tumbuh dengan sendirinya, kata Tong sambil cemberut. Beberapa gadis berputar-putar di sekitar bola petir. Ye Xuan berjalan keluar istana Sensu. Ji Yan, Kapten Night Owl Dark Guard, muncul, berlutut dengan satu kaki dan berkata, salam, Tuan Muda. Sejak insiden penjara dan Jue, Ji Yan sangat dihargai oleh Ye Xuan dan kini menjadi wakil komandan pengawal kegelapan Night Owl. Night Owl telah melatihnya untuk menjadi pemimpin pengawal kegelapan berikutnya. Ye Xuan memerintahkan dengan suara berat klan Kaisar Kuno Kegelapan bermaksud memulai perang antara dua dunia. Istana Kueyun Dao telah setuju untuk menghentikan klan Kaisar Kuno Kegelapan, tetapi kita masih harus bersiap untuk menanggapi dan menyampaikan pesannya saat ini. Ya, setelah menerima perintah, Ji Yan tidak langsung pergi, tetapi bertanya komandan ingin saya menanyakan situasi jenderal. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, jenderalmu masih di Changshengtian. Dia aman untuk saat ini, tetapi dia harus menyelesaikan tugas untuk para dewa Changshengtian sebelum dia bisa kembali. Saya akan segera memberitahu komandan kabar baik ini. Setelah Ji Yan selesai berbicara, ia langsung menghilang dari tempat itu dan pergi melaksanakan perintah itu. Malam, Ye Xuan sedang berbaring di hamparan tanaman merambat di Istana Sensu, menatap kubah Istana Sensu, tetapi pikirannya telah melayang ke tempat lain. Su Zexue dengan lembut menyandarkan kepalanya di dada Ye Xuan dan bertanya dengan lembut, apa yang sedang kamu pikirkan? Ye Xuan terus menatap kubah itu, mengulurkan tangan dan membelai pipinya dengan lembut, lalu menjawab sedang memikirkan cara menyelamatkan kakek buyut. Apa sebenarnya yang akan kau lakukan? Bisakah kau memberitahuku? Su Zexue menggambar lingkaran di dada Ye Xuan dengan jarinya. Suara Ye Xuan merendah, dan dia berkata, kau tidak bisa membasmi Raja Ibel. Ketika Su Zexue mendengar nama itu, gerakan jarinya langsung terhenti dan tubuhnya gemetar. Seperti apakah keberadaan Raja Ibel abadi? Itu terjadi di zaman kuno, sebuah eksistensi kuat yang menguasai alam Jiushu selama 100.000 tahun. Dia adalah dewa kuno yang menciptakan klan Ibel surgawi dan musuh yang menakutkan dan kuat yang bahkan Kaisar Ilahi King Qiao pun tak mampu musnahkan. Keberadaan yang begitu legendaris, mendengar namanya saja sudah cukup membuat orang gemetar ketakutan. Oleh karena itu, ketika Su Zexue mendengar kata-kata Raja Ibel abadi, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Ye Xuan dengan lembut membelai punggungnya dan berkata, aku tahu sudut pandangmu berbeda dari wanita lain, jadi aku memberitahumu hal-hal ini. Su Zexue menegakkan tubuhnya, mengerutkan bibir, mengangguk serius, dan berkata, aku mengerti dalam hatiku, tapi aku tak bisa menahan rasa khawatir. Aku juga membenci diriku sendiri karena tak mampu memikirkan cara untuk membantu. Kau telah melakukannya dengan sangat baik. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak gegabah dalam hal ini. Aku perlu mencari kesempatan untuk lebih maju di wilayahku. Ye Xuan dengan lembut mengelus pipinya dan memeluknya. Malam berangsur-angsur menjadi semakin gelap. Di sebuah villa di lembah Shenmu, Ji Yao, tetua istana Seng Sui,
memimpin dua pendeta istana Seng Sui ke Xiangling, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, "Nona, kepala istana meninggalkan surat wasiat sebelum pergi. Jika kepala istana tidak dapat kembali, Nona akan mengambil alih istana Seng Sui. Nona, kembalilah bersama kami. Istana Seng Sui membutuhkanmu sekarang." Xiangling menoleh dan melihat ke arah istana pohon ilahi, merasa sedikit kecewa. Ketika relik suci Dewa Bintang tenggelam ke alam kematian, dia berjanji kepada Hanyu Xuanfei bahwa dia akan mendukung istana Seng Sui di masa depan. Dia merasakan tanggung jawabnya, tetapi dia tidak bisa beradaptasi untuk saat ini. Menatap langit Jiushu, samar-samar ia merasa bahwa ia masih menjadi beban kecil yang mengikuti sang kakak setiap hari. Ia tak perlu khawatir tentang apapun karena sang kakak akan selalu ada untuk membantunya. Tapi sekarang berbeda. Dia kini menjadi Saint Ice Phoenix di Istana Seng Sui, memikul tanggung jawab berat Istana Seng Sui. Ia memandang ke arah Istana Pohon Dewa dan bergumam dalam hati, "Kakakku bilang, manusia harus selalu belajar untuk tumbuh dewasa sendiri. Mungkin sudah saatnya aku tumbuh dewasa." Dia menatap sarang burung tempat Lei Qiu tidur, lalu akhirnya berbalik, menatap Ji Yao, dan berkata, "Ayo pergi. Ayo kembali ke Istana Seng Sui." 3 hari kemudian, para pengikut Istana Tao Kueyun tiba di Akademi Kunpeng tepat waktu untuk pertukaran dan belajar. Bagaimanapun, dia adalah murid sekte sekuler abadi, jadi kita seharusnya tetap memberi sedikit perhatian lebih padanya. Ye Xuan telah memberitahu kakek keduanya Ye Qingyang tentang hal ini 2 hari yang lalu dan sudah bersiap menyambutnya. Kali ini, total 7 murid datang ke Istana Tao Kueyun, 3 di antaranya adalah murid sejati. Ye Qingyang menanisir para siswa paling berbakat di Akademi Kunpeng untuk menyambut 7 murid Istana Tao Kueyun. Ini adalah pertemuan pertama antara murid-murid berbakat dari kedua belah pihak. Pada awalnya, semua pengikut Istana Tao Kueyun memiliki sedikit kesombongan di wajah mereka. Bagaimanapun, Istana Tao Kueyun merupakan salah satu gerbang abadi terpencil yang paling terkenal di alam semesta. Alam Jiushu hanyalah dunia tingkat rendah dengan tingkat energi spiritual yang rendah, jadi para pengikut Istana Tao Kueyun tidak menganggap serius Akademi Kunpeng pada awalnya. Terlebih lagi, ketujuh murid Istana Tao Kueyun ini semuanya tahu bahwa mereka datang ke sini untuk menjadi sandera, yang menyebabkan beberapa ketidakpuasan di hati mereka. Namun, ketujuh murid Istana Tao Kueyun ini jelas telah mendapat teguran keras dari para senior mereka sebelum datang, jadi mereka hanya memiliki sedikit kesombongan di wajah mereka, dan sopan dalam perkataan dan perbuatan mereka. Ye Qingyang dan beberapa tetua Akademi Kunpeng, bersama 7 murid Istana Tao Kueyun, berkeliling Akademi. Pada awalnya, ketujuh murid Istana Tao Kueyun ini tidak tertarik pada Akademi Kunpeng. Namun, ketujuh orang itu segera menemukan keunikan Akademi Kunpeng. Mereka menemukan bahwa akademi aneh ini berbeda dari semua sekte suci yang pernah mereka lihat sebelumnya. Lagi pula, setiap tempat berbeda-beda, terutama cara penyampaian ilmu kepada murid-muridnya pun sangat alternatif. Di sebagian besar sekte suci, ada seorang penatua yang bertanggung jawab untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan kepada beberapa murid. Murid yang disukai oleh para tetua akan menjadi murid pribadi, dan mereka yang disukai oleh sekte akan menjadi murid sejati. Akademi Kunpeng berbeda, di sini bukan berarti satu tetua bertanggung jawab atas beberapa murid. Sebaliknya, seorang penatua bertanggung jawab atas suatu keterampilan, dan setiap murid yang ingin mempelajarinya dapat pergi dan mempelajarinya. Para tetua di Sekte Tanah Suci semuanya memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Jika seorang penatua bertanggung jawab untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada beberapa murid, maka mereka yang pandai dalam hal itu harus diajari, dan mereka yang tidak pandai dalam hal itu juga harus diajari. Hasilnya adalah pengajaran yang tidak merata. Namun, Akademi Kunpeng berbeda. Mereka yang ahli dalam alkimia hanya akan diajari alkimia, dan mereka yang ahli dalam memurnikan peralatan akan diajari pemurnian peralatan. Tidak hanya itu, ada pula pembagian tugas di antara para tetua pengajar Departemen Alkimia. Mereka yang pandai dalam teknik pengendalian api akan diajari teknik tersebut. Mereka yang pandai mengendalikan tungku alkimia akan diajarkan cara melakukannya. Dengan cara ini, setiap keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari oleh siswa di akademi diajarkan oleh dosen terbaik. Setelah mengunjungi Kunpeng College, 7 murid Istana Tao Kueyun makin tertarik pada Akademi Kunpeng, tetapi mereka tidak boleh kehilangan harga diri sebagai murid sekte abadi sekuler, jadi meski tertarik, mereka juga harus tetap menjaga sedikit harga diri. Ketujuh orang itu datang ke Akademi Kunpeng kali ini, konon untuk pertukaran dan pembelajaran, tetapi sebenarnya mereka dikirim ke sini sebagai proton. Oleh karena itu, ketujuh orang tersebut merasa agak tidak puas. Sebelum mereka datang ke Akademi Kunpeng, mereka menerima misi, yaitu untuk menunjukkan kekuatan Istana Tao Kueyun kepada Akademi Kunpeng.
Apa yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh Istana Tao Kueyun adalah ia bersedia membantu alam Jiushu mengatasi ancaman dari klan Kaisar Minggu, tetapi pada saat yang sama ia juga ingin menunjukkan kekuatannya dan mempertahankan postur sebagai sekte abadi yang terpencil. Di antara 7 murid Istana Tao Kueyun, pemimpinnya adalah Xiao Haoge, murid sejati Istana Tao Kueyun. Setelah mengunjungi Akademi Kunpeng, Xiao Haoge melangkah maju dan berkata, "Penatua Ye, karena kami di sini untuk bertukar dan belajar dari Akademi Kunpeng, kami berharap dapat mempelajari beberapa kiat bela diri dari para murid di Akademi Anda." Ini adalah cara yang sangat sopan untuk mengatakannya, tetapi artinya jelas dia ingin berduel. Ini, Ye Qingyang ragu-ragu. Xiao Haoge tersenyum dan berkata, "Penatua Ye, jangan malu. Ini hanya pertukaran seni bela diri biasa. Sebelum kami datang, para tetua sekte sudah berpesan agar kami rukun dengan murid-murid Akademi Kunpeng, jadi pertukaran seni bela diri ini akan dibatasi sampai batas tertentu dan tidak akan ada yang terluka." Murid sejati Istana Kueyun Dao lainnya mengambil alih percakapan dan berkata, "Kau bisa mengirim murid terkuat Akademi Kunpeng, atau mengirim tetua terkuat untuk bertanding denganmu. Tak masalah. Ya, karena kita di sini untuk bertukar dan belajar, kita perlu bertukar beberapa ilmu bela diri." "Jangan khawatir, kami berjanji tidak akan menyakiti siapapun," sahut yang lain. Sebagai murid sekte abadi yang terpencil, ada banyak cara untuk menunjukkan kekuatan sekte tersebut. Yang perlu kau lakukan hanyalah menunjukkan kekuatan bela dirimu. Melukai orang lain akan merugikan. Ini, Ye Qingyang merasa kompetisi bela diri ini sulit diterima. Menang saja tidak akan baik, kalah pun tidak akan baik. Tepat pada saat ini, Ye Xuan berjalan santai dan menjawab dengan santai, "Baiklah, mari kita bertukar seni bela diri." Ketika Xiao Haoge melihat Ye Xuan, ia langsung merasa aura Ye Xuan tidak lemah. Ia tersenyum dan berkata, "Apakah kau akan mewakili Akademi Kunpeng untuk bertukar ilmu bela diri? Jika itu kau, pertarungan ini memang layak." Para murid di sekitar Istana Kueyun Dao juga merasakan aura luar biasa Ye Xuan, dan mereka semua sepakat jika demikian, maka kompetisi ini tidak akan terlalu membosankan. Para tetua dan murid Akademi Kunpeng yang hadir berkedut sudut mulutnya. Ye Qingyang dengan cepat menjelaskan semuanya, "Ini adalah pemimpin Akademi Kunpeng kami, jadi saya tidak bisa bertukar ilmu bela diri dengan kalian, mohon maafkan saya." Metropolitan. Ketujuh murid Istana Tao Kueyun semuanya merasa sedikit terkejut. Xiao Haoge mengerutkan kening dan berkata, "Jika dia tidak datang untuk bertukar ilmu bela diri, kompetisi ini pasti akan sangat membosankan. Bahkan, jika kau mengirim pemimpin sekte untuk bertarung, aku tidak akan keberatan." Ye Xuan tersenyum dan berkata, "Karena ini pertukaran ilmu, tentu saja pertukaran ilmu bela diri juga termasuk. Memang tidak pantas bagiku untuk bertanding denganmu. Tapi, jangan khawatir, aku akan mencari murid terkuat dari Akademi Kunpeng untuk bertanding denganmu." "Terserah. Ayo kita cari tempat untuk memulai." Xiao Haoge meminta untuk berkompetisi dalam seni bela diri, hanya untuk menunjukkan kekuatan Istana Tao Kueyun kepada Akademi Kunpeng, jadi tidak perlu bertarung sampai mati, cukup menangkan beberapa permainan dan melampiaskan frustrasi karena diperlakukan sebagai proton. Rombongan tiba di alun-alun pusat Akademi Kunpeng. Xiao Haoge tidak langsung naik ke atas panggung. Ia adalah pemimpin tim yang beranggotakan 7 orang, jadi ia perlu membuat beberapa pengaturan. Dia tersenyum pada Ye Xuan dan berkata, "Kalau begitu, silakan minta murid-murid yang ingin kau ajak bertukar ilmu bela diri untuk keluar. Usahakan untuk mengirimkan murid-murid yang memiliki kekuatan dan bakat terkuat." Ye Xuan bisa melihat kesombongan di mata ketujuh orang ini. Ia tersenyum dan melambaikan tangan ke belakang, memanggil Gai dan Tong untuk melihat mereka. Tanpa menunggu siapapun berbicara, Gao berkata, "Aku pergi." Tong pun dengan cepat berkata, "Saya juga bisa." Ye Xuan mengulurkan tangannya dan mengusap alkimia Tong, lalu berkata, "Lepaskan adik. Tong, berikan cahaya itu pada adik." "Oke." Tong dengan patuh mengeluarkan Void Blade Light dan meletakkannya di tangan Gai. Gai menggabungkan 2 cahaya pedang, satu terang dan satu gelap, memegangnya di tangannya, dan menunggu perintah. Ye Xuan memerintahkan, "Kalian boleh menang, tapi jangan menyakiti siapapun, silakan." Dia mengangguk, sosoknya berkelebat, dia berjalan menembus kehampaan, dan tiba di arena. Di depan alun-alun pusat Kunpeng College, para guru dan siswa dari perguruan tinggi itu semua datang untuk menyaksikan keseruannya. Saat Gai berdiri di arena, ketujuh orang dari Istana Tao Kueyun semuanya memiliki ekspresi aneh. Karena gadis kecil di panggung masih terlalu muda, dan ekspresinya tampak sedikit galak. Xiao Haoge mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksud Akademi Kunpeng dengan ini?" Ye Xuan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Ye Qingyang menjelaskan ini, "Tuan Xiao, saat ini, gadis kecil ini memang murid terkuat di Akademi Kunpeng." Apapun, Xiao Haoge merasa bingung harus tertawa atau menangis,
tetapi karena pihak lain sudah mengatakannya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia berbalik dan menatap seorang teman sekelas di ujung tim, lalu berkata, Xiao Liu, pergilah. Murid istana Kue Yundao yang dipanggil Xiao Liu, memasang wajah getir dan bergumam, kenapa aku? Karena kamu yang paling muda, cepatlah. 6 saudara lainnya mendorong Xiao Liu keluar bersama-sama. Sebagai seorang rekan magang junior, dia tidak dapat melawan kekejaman ke-6 rekan seniornya dan hanya dapat melangkah ke arena, menatap gadis kecil di depannya yang tingginya bahkan tidak lebih dari dadanya dengan ekspresi kebencian dan kepahitan yang mendalam di wajahnya. Dia tersenyum dan berkata, jangan takut, gadis kecil. Aku tidak akan menyakitimu. Tanpa menunggu dia selesai bicara, dia memotongnya dan bertanya tanpa ekspresi, bisakah kita mulai sekarang? Baiklah, kau mulai. Murid istana Tao Kueyun, yang dipanggil Xiao Liu, tak punya pilihan selain menjawab. Begitu dia selesai berbicara, dia terlempar keluar dengan suara bang, dan 7 lapis energi sejati yang melindungi tubuhnya meledak, dan dia pun jatuh ke tanah. Semua orang tahu bahwa gadis kecil di arena itu melesat pergi, dan kemudian kompetisi pun berakhir. Murid istana Tao Kueyun yang bernama Xiao Liu terjatuh ke tanah dengan ekspresi linglung. Awalnya, ia berpikir tidak perlu terlalu serius dan tidak melakukan banyak persiapan. Namun, sebagai murid sekte abadi yang terpencil, bahkan tanpa persiapan, ia masih memiliki naluri pertahanan, tetapi ia tetap ditendang keluar panggung. Ya, dia diusir dari panggung. Dia baru saja melihat gadis kecil di panggung menendangnya, dan kemudian dia jatuh dari panggung. Peristiwa itu terjadi terlalu tiba-tiba, dan energi sejatinya yang melindungi tubuhnya tidak memainkan peran defensif sama sekali. 6 murid istana Tao Kueyun lainnya tiba-tiba merasa malu. Xiao Haoge mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah Xiao Liu, apa yang kamu lakukan? Xiao Liu menjawab dengan bingung aku tidak tahu apa yang terjadi, aku hanya terjatuh. Hahaha, semua murid Akademi Kunpeng yang hadir tertawa terbahak-bahak, dan mereka masing-masing sangat bahagia. Siapapun yang telah menghabiskan beberapa tahun di Akademi Kunpeng tidak akan terkejut dengan situasi ini. Selama 2 bintang ibel kecil ini tinggal di Akademi Kunpeng, mereka adalah pengganggu di Akademi. Mereka tidak mau mendengarkan siapapun kecuali beberapa orang yang ditunjuk oleh Ye Xuan. Istana Kue Yundao tidak tahu betapa mengerikannya bintang ibel Akademi kita, hahaha. Xiao Haoge tampak agak tertekan, lalu menatap rekan magangnya dan berkata, Kepeng, pergilah, jangan kalah lagi. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil, kau tahu betapa memalukannya itu. Murid istana Tao Kueyun yang bernama Kepeng juga memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dia sudah tahu bahwa gadis kecil di atas panggung tidak mudah untuk dihadapi, tetapi bahkan jika dia menang, itu bukanlah prestasi yang gemilang. Namun, Xiao Haoge adalah murid sejati gurunya, jadi dia tidak punya pilihan selain patuh dan melangkah ke arena. Kepeng berdiri di arena dan ingin mengatakan sesuatu. Dengan ekspresi garang di wajahnya, dia bertanya langsung, bisakah kita mulai? Pertanyaan yang sama, mulut Kepeng berkedut, dia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk pertempuran, dan menjawab oke. Bang, begitu kedua kata itu diucapkan, suara bang yang keras langsung terdengar. Kepeng membuka matanya lebar-lebar dan menaruh tangannya di depan dadanya untuk menangkis tendangan itu. Kemudian, dia membuka pikirannya, mengambil hukum dari asal-usul dunia, menyuntikkannya ke dalam domain, dan dengan teriakan yang dalam, dia tiba-tiba memperluas domain, mencoba menggunakan domain tersebut untuk mengirim Gaizen terbang. Idenya sederhana. Selama dia memperluas area seluas arena dan mengejutkan gadis itu hingga keluar dari arena, dia tidak akan menyakiti pihak lain meskipun dia memenangkan kompetisi. Wilayah kekuasaannya meluas dengan cepat, mendorong Xie keluar. Saat kesuksesan hendak diraih, Gai tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu 2 sinar cahaya, satu terang dan satu gelap, saling bertautan di tangan kanannya. Ia pun menghantamkan telapak tangannya dengan keras ke arah lapangan. Bang! Terdengar ledakan keras lagi, dan alam pun hancur. Lalu datanglah tendangan secepat kilat, dan Kepeng terjatuh dari arena seperti sebelumnya. Murid-murid istana Tao Kueyun yang tersisa kembali menunjukkan ekspresi terkejut, dan pipi mereka berkedut. Kepeng, apa yang kau lakukan? Xiao Haoge bertanya dengan suara rendah, nadanya sangat tidak puas. Kepeng menekan dadanya yang ditendang, mengerutkan kening, dan merenung sejenak sebelum berkata, jangan remehkan dia. Dia sangat kuat. Dia menerobos wilayah hukumku hanya dengan satu telapak tangan. Meskipun aku tidak menggunakan semua kartu asku saat itu, dia menerobos wilayah hukumku. Dia benar-benar tidak menang karena keberuntungan. Kelima murid istana Tao Kueyun yang tersisa, masing-masing adalah putra takdir yang berbakat, jadi mereka secara alami melihat dengan jelas alasan mengapa Kepeng dikalahkan tadi. Mereka juga melihat bagaimana Gou meledakkan bidang hukum dengan tamparan, dan ekspresi mereka menjadi serius.
Seorang murid perempuan dari istana Kueyun Dao berkata, Kakak Xiao, sepertinya Akademi Kunpeng benar-benar tidak bercanda. Kita harus serius dalam kompetisi ini. Xiao Haoge tentu saja menyadari hal ini, dan setelah merenung sejenak, dia bertanya, adik perempuan Namong, bisakah kamu naik? Lawannya ternyata seorang gadis berusia 10 tahun. Meskipun Xiao Haoge tahu bahwa gadis itu cukup kuat, ia bangga dengan statusnya dan enggan maju untuk bertarung. Suster muda Namong menatap gadis yang tampak garang di arena, dan tahu betul mengapa para senior enggan bertarung. Ia berkata tanpa daya, baiklah. Aku harus pergi, karena kau berutang budi padaku. Tentu saja, kakak senior pasti akan mengingat kebaikan adik juniornya, Nangong. Beberapa murid istana Tao Kueyun buru-buru tersenyum dan berkata. Adik perempuan muda Namong kemudian berjalan ke arena bela diri dan berkata sambil tersenyum, adik perempuan, aku tahu kamu sangat kuat, jadi. Bisakah kita mulai sekarang? Kalau dulu Gao tidak akan menanyakan hal seperti ini dan langsung berkelahi saja. Baru setelah bertemu Yesuan di kota Tianxiao, saya perlahan-lahan belajar apa itu aturan dan tata krama. Dia tidak menyukai aturan ini, tetapi dia tetap berpegang pada prinsip kesopanan dan bertanya sebelum membukanya. Masalah yang sama 3 kali. Suster muda istana Kueyun Dao, Nangong, pertama-tama membuka wilayah kekuasaannya, menyatu dengan hukum, lalu tersenyum dan berkata, saudari sudah siap, silakan mulai. Begitu kata-kata itu terucap, suara keras meledak bagaikan rentetan bola meriam. Dah, seluruh arena dipenuhi gelombang kehampaan yang berguncang hebat. Saya melihat seorang gadis kecil bergerak maju mundur di arena, menyebabkan medan hukum junior Sister Namong bergetar terus-menerus. Suster muda istana Tao Kueyun, Nangong, awalnya mengira ia sudah siap. Namun, dalam sekejap, bidang hukumnya dihantam ratusan pukulan dan menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia segera mengerahkan seluruh kekuatan hukum untuk mencoba menahan serangan itu. Namun, saat Gou mengeluarkan cahaya pedang, pedang itu menembus ranah hukum. Dengan keras, suster junior Namong terlempar keluar arena sebelum dia sempat bereaksi. Setelah istana Tao Kueyun kalah 3 kali berturut-turut, Xiao Haoge dan yang lainnya akhirnya menjadi serius dan mengirimkan murid-murid sejati istana Tao Kueyun untuk bertarung. Hal ini menyebabkan pertarungan dalam kompetisi meningkat dengan cepat, dan kekuatan gelombang kejut yang ditahan pun menjadi semakin dahsyat. Segala jenis seni bela diri yang kuat meletus, dan gemuruh pertempuran mengguncang seluruh akademi. Akan tetapi, siapapun murid yang dikirim istana Tao Kueyun, mereka tidak dapat menahan tebasan pedang di tangan Gai. Setelah menerobos medan pelindung dan energi sejati, semuanya terpecahkan dengan satu tendangan. Karena peraturan lomba yang disepakati sebelumnya adalah berhenti saat lawan telah mencapai sasaran, jika seseorang tertendang, sekalipun tidak menimbulkan cedera, ia tetap kalah. Dalam perkelahian antara orang kuat, jika salah satu terkena pukulan di badan oleh lawan, pada dasarnya itu berarti kekalahan dan kematian. Oleh karena itu, setelah ditendang, para pengikut istana Tao Kueyun tidak memiliki muka untuk melanjutkan pertarungan meskipun mereka tidak jatuh ke tanah. Pada akhirnya, Xiao Haoge adalah satu-satunya yang tersisa yang tidak ikut berkompetisi. Istana Tao Kueyun telah menderita 6 kekalahan berturut-turut. Ketujuh orang dari istana Tao Kueyun berkumpul bersama, semuanya berbicara dengan suara rendah dan ekspresi serius. Murid terakhir yang kalah berkata dengan suara berat cahaya pedang di tangannya kemungkinan besar adalah senjata kekaisaran. Kurasa kita tidak bisa memenangkan kompetisi ini. Bukannya kita belum pernah melihat senjata kekaisaran sebelumnya. Tapi karena itu bukan milik kita, kekuatannya sangat terbatas. Tidak, senjata kekaisaran itu mirip miliknya. Kurasa dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ekspresi Xiao Haoge menjadi gelap, karena dia satu-satunya yang belum mengambil tindakan. Pada saat ini, Ye Qingyang menunjukkan senyum hangat, melangkah maju, dan berkata teman-teman seperjuanganku, bagaimana kalau kita akhiri pertarungan seni bela diri ini di sini? Anggap saja seri, tidak ada yang menang atau kalah. Ye Qingyang berkata demikian karena dia tidak ingin kompetisi bela diri ini memengaruhi hubungan antara kedua sekte, dan juga sebagai cara bagi istana Tao Kueyun untuk menyelamatkan muka. Bagaimanapun juga, kalah 7 pertandingan berturut-turut bukanlah hal yang baik, dari sudut pandang manapun Anda melihatnya. Xiao Haoge ragu sejenak. Ia ingin mendapatkan kembali wajah yang telah hilang dari rekan-rekan seperjuangannya, tetapi ketika melihat ke-6 rekan seperjuangannya telah kalah, ia merasa sedikit gugup. Khususnya, di antara 6 orang yang kalah, 2 di antaranya adalah murid sejati istana Tao Kueyun. Kekuatan mereka sama sekali tidak lemah, tetapi mereka tetap tidak sebanding dengan gadis kecil di atas panggung. Situasi ini telah melampaui ekspektasi awal mereka. Tepat saat Xiao Haoge ragu-ragu apakah akan bergabung dalam duel, seorang tetua suci dari istana Tao Kueyun datang dan menatap Xiao Haoge.
Meskipun Xiao Haoge agak enggan, ia tetap mengepalkan tinjunya ke arah Ye Qingyang dan berkata, kalau begitu, mari kita hentikan kompetisi bela diri ini di sini. Fondasi bela diri Akademi Kunpeng memang sangat kuat. Aku tidak pantas mendapatkannya, kata Ye Qingyang dengan rendah hati. Setelah itu, sesepuh terkemuka dan 7 murid istana Tao Kueyun datang ke villa yang diatur untuk mereka oleh Akademi Kunpeng. Xiao Haoge masih sedikit tidak puas, jadi dia datang kepada tetua suci Fu Hanzang dan bertanya, Tetua, mengapa kau tidak membiarkanku bertarung? Kita kalah 6 kali berturut-turut, bukankah seharusnya kita mendapatkan kembali wajah kita? Setelah hening sejenak, Fu Hanzang, tetua suci istana Kueyun Dao, berkata, gadis dari Akademi Kunpeng itu luar biasa. 2 cahaya pedang yang saling bertautan di tangannya adalah senjata kekaisaran kuno. Kalau itu bukan harta karun kelahiranku, aku tak takut meski itu senjata kekaisaran, kata Xiao Haoge sambil mengerutkan kening. Tidak, sepasang senjata kekaisaran kuno itu setara dengan senjata kekaisaran kelahiran gadis itu, kata Fu Hanzang. Bagaimana itu mungkin? Xiao Haoge sama sekali tidak percaya bahwa seseorang yang begitu muda dapat memiliki senjata kekaisaran bawaan. Fu Hanzang mengelus jenggotnya dan merenung, saat kalian bertanding, aku sudah menanyakannya. Gadis kecil itu adalah salah satu dari sepasang saudara kembar. Sebuah tempat suci di alam Jiushu pernah memberikan ramalan bintang Ibel, yang menyebutkan tentang si kembar. 2 cahaya pedang di tangan mereka adalah senjata kaisar kuno, bilah roh virtual. Fondasi alam Jiushu jauh lebih dalam dari yang kita duga. Xiao Haoge benar-benar terkejut. Dalam hatinya, ia sebenarnya bersyukur tidak ikut bertanding saat itu. Kalau tidak, ia pasti kalah dari seorang gadis kecil dan kehilangan muka. Setelah kompetisi, Ye Xuan mengajak Gai dan Tong makan roti. Tong sama seperti sebelumnya, dan hanya menginginkan roti besar sebagai hadiah. Sama seperti sebelumnya, Ye Xuan keluar untuk membeli beberapa keranjang roti dan memakannya di kampus. Tong juga dengan murah hati membagikannya kepada teman-teman lainnya. Sementara gadis-gadis kecil itu tertawa, Jian muncul di sudut tidak jauh dari sana. Ye Xuan berjalan keluar, dan Jian melangkah maju untuk melapor Tuan Muda, ada satu hal yang menurutku harus kulaporkan kepadamu. Ada apa? Setelah suku Mangshan menetap di Jiushu, beberapa benda yang berkaitan dengan embrio naga Ibel ditinggalkan di suku tersebut. Seorang tetua dari Akademi Kunpeng mulai mempelajari embrio naga Ibel bersama para tetua suku Mangshan. Beberapa waktu lalu, mereka membuat beberapa kemajuan dan menyempurnakan harta karun yang dapat mendeteksi napas naga Ibel di semua alam. Awalnya, alat deteksi ini tidak menarik perhatian Akademi, tetapi suatu kali, alat itu bereaksi. Kemudian, komandan memutuskan untuk membiarkan para penjaga rahasia mengambil alat deteksi tersebut dan mencoba melacaknya. Akhirnya, mereka menemukan target yang diduga embrio naga, tetapi para penjaga rahasia takut memberitahu musuh, sehingga mereka tidak berani terlalu dekat. Terlebih lagi, target itu sulit ditemukan, dan setiap kali kehilangan jejak, butuh waktu lama untuk menemukannya. Itu embrio naga Ibel lagi. Ye Xuan menyipitkan matanya sedikit. Saat kami berada di Mangshan, kami sudah tahu bahwa embrio naga Ibel diciptakan oleh Kaisar Ibel di domain bintang gelap. Berdasarkan rahasia yang kita ketahui sekarang, embrio naga Ibel sebenarnya diciptakan oleh Raja Ibel Abadi. Kaisar Ibel Abadi telah menempatkan embrio naga Ibel di alam Jiushu sejak zaman kuno. Di masa lalu, alam Jiushu dilindungi oleh dinding kristal hampa, jadi butuh usaha keras untuk mengirim embrio naga Ibel ke alam Jiushu. Sekarang berbeda, retakan sepanjang 2000 mil muncul di dinding kristal di langit alam Jiushu. Meskipun cabang-cabang dan akar-akar pohon suci memperbaiki retakan itu, cabang-cabang pohon suci itu hanya mampu menghalangi udara kotor dari kehampaan di luar wilayah itu, dan tidak mampu mencegah orang-orang di atas alam dewa untuk menerobos masuk. Oleh karena itu, jika embrio naga Ibel ingin memasuki alam Jiushu sekarang, ia tidak akan lagi menimbulkan pusaran awan petir dan dapat masuk tanpa menarik perhatian siapapun. Karena Raja Ibel Abadi telah mengulurkan tangannya, ayo kita temui embrio naga Ibel. Di mana target kita sekarang? Tanya Ye Xuan. Karena Jian datang untuk melapor, dia pasti tahu lokasi target. Sebab, mengganggu komandan tanpa mengetahui lokasi target bukanlah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pengawal rahasia yang berkualifikasi. Tuan Muda, silakan ikuti saya. Saat Jian berbicara, sosoknya melintas dan terbang ke satu arah. Ye Xuan tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mengikutinya. Setelah meninggalkan Akademi Kunpeng, Jian terbang langsung menuju kota Liuyun. Sambil terbang, ia berkata, kali ini kami menemukan targetnya muncul di kota Liuyun. Sudah ada penjaga rahasia Night Owl yang mengawasi target tersebut, tetapi targetnya sangat kuat, jadi kami tidak yakin apakah kami bisa mengawasi target tanpa ketahuan.
Akademi Kunpeng tidak jauh dari kota Liuyun. Ye Xuan menyingkirkan aura seorang pria kuat, dan memasuki kota Liuyun bersama Ji Yan, dan datang ke restoran yang khusus didirikan oleh pengawal rahasia Night Owl. Begitu dia memasuki restoran, 4 pengawal rahasia Night Owl berpakaian kasual membungkuk dan menyambutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Bagaimana situasinya? Tanya Ji Yan. Seorang penjaga rahasia Night Owl menunjuk ke paviliun harta karun di Floating Cloud City dan berkata, target telah memasuki paviliun harta karun dan belum keluar. Penjaga kegelapan burung hantu malam lainnya menambahkan paviliun harta karun ini bermitra dengan perguruan tinggi Kunpeng. Baru-baru ini, sejumlah material pemurnian meriam pemusnah kekosongan akan dikirimkan ke dunia kecil kota kekosongan. Ye Xuan tidak membutuhkan mereka untuk menganalisis lebih jauh, dia bisa tahu pasti ada hubungannya. Kalau saja Ye Xuan hanya berada di alam dao ilahi pada awalnya, dia pasti masih sedikit takut terhadap embrio naga ibel, tetapi sekarang hal itu tidak perlu terjadi sama sekali. Bersihkan area itu. Ye Xuan memberi perintah dan segera terbang keluar, muncul di atas paviliun harta karun. Alam rahasia ruang pedang terbuka, menyelimuti seluruh paviliun harta karun. Pada saat yang sama, pasukan rahasia Night Owl segera bergegas keluar dari tempat persembunyian mereka dan mulai membubarkan kerumunan di jalan-jalan terdekat. Penjaga rahasia Night Owl sedang menyelidiki kasus ini. Siapapun yang berada di luar, harap segera pergi. Sejak jatuhnya kerajaan Tianyao kuno, kekuatan tentara Long Yuan telah mencapai puncaknya. Para pengawal rahasia burung hantu malam telah menjadi eksistensi mistis, jadi begitu para pengawal rahasia burung hantu malam memberi perintah, orang-orang di sekitar mereka segera mengungsi ke lingkaran luar tanpa keraguan sedikitpun. Di paviliun harta karun, seorang pria berjanggut besar mencengkeram leher seorang pemilik toko di paviliun harta karun dan mengangkatnya ke udara. Gelombang energi hampa muncul dari tubuh pria berjanggut itu dan mengalir deras ke tubuh pemilik paviliun harta karun. Pemilik paviliun harta karun berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Tepat pada saat ini, alam rahasia ruang pedang turun, meliputi seluruh dunia. Pria berjanggut itu terkejut dan segera mendongak ke atap, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki luar melalui atap. Akan tetapi, dia tidak perlu menyelidikinya. Ye Xuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu berjalan dari balkon ke aula paviliun harta karun. Ia tersenyum dan berkata, embrio naga ibel, lama tak bertemu. Hanya dengan sekali pandang, Ye Xuan menyadari bahwa pria berjanggut itu berisi naga ibel seluruh dunia. Mata pria berjanggut itu bersinar dengan cahaya ungu tua, dan dia mendengus dingin, kupikir kau mati dalam keajaiban suci Dewa Bintang, dan aku masih merasa kasihan atas hilangnya tubuh yang sempurna. Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum sekalipun aku bersedia memberimu tubuhku, aku khawatir kau tidak akan mampu membelinya. Pria berjanggut itu menyipitkan matanya dan menatap Ye Xuan, tetapi kali ini dia mendapati bahwa dia tidak dapat melihat kedalaman Ye Xuan sama sekali. Hanya ada 2 kemungkinan untuk situasi ini. Entah pihak lain telah menggunakan cara yang sangat kuat untuk menyembunyikan kultivasinya, atau ranah pihak lain jauh lebih tinggi daripada ranah Anda. Mata janin naga ibel menjadi gelap dan dia mulai berpikir tentang bagaimana situasinya. Dalam hatinya, ia lebih cenderung percaya bahwa Ye Xuan telah menggunakan beberapa cara untuk menyembunyikan kultivasinya, karena kultivasinya sendiri telah mencapai puncak Raja Dewa. Satu-satunya orang yang dapat melampaui kultivasinya adalah Kaisar Dewa. Namun, apakah semudah itu untuk mencapai alam Kaisar Dewa? Saat dia meninggalkan alam Jiushu, Ye Xuan masih berada di alam Dao Ilahi. Naga ibel Yuantai tentu saja tidak percaya bahwa seorang manusia bisa menjadi Kaisar Ilahi dalam waktu sesingkat itu, jadi dia menunjukkan penghinaan di matanya dan mendengus, sombong. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba menyerang, membentuk cakar naga, dan mencengkeram kepala Ye Xuan. Ye Xuan tidak menghindar atau menghindar, tatapannya setenang air. Ketika mendekatinya, ia mengangkat tangannya, mencubit, dan mengangkatnya ke udara, lalu menarik naga ibel segala dunia keluar dari tubuh pria berjanggut itu. Pria berjanggut itu jatuh ke tanah, hidup atau matinya tidak diketahui. Naga ibel dari segala dunia muncul. Ia sangat besar dan terjepit oleh tangan Ye Xuan. Ia meliuk dan meronta liar, menyebabkan badai kehampaan yang dahsyat melanda kota Liuyun. Di luar paviliun harta karun. Ketika Ji Yan melihat badai kehampaan muncul, dia segera mengangkat tangannya dan memerintahkan formasi penyegelan 4 roh. Keempat pengawal rahasia burung hantu malam segera melesat keluar, memasang perangkat mata dari susunan penyegel 4 roh ke 4 arah, membuat gerakan tangan dan melepaskan energi sejati mereka, yang seketika mengaktifkan susunan penyegel 4 roh. Sebuah penghalang persegi muncul, menutupi paviliun harta karun dan menyegel badai kekosongan dalam formasi tersebut. Badai kehampaan mengamuk, meniup batu bata dan ubin paviliun harta karun ke segala arah. Mata Ye Xuan meredup, dan ia mengerahkan kekuatan telapak tangannya, menekan naga ibel 10.000 dunia ke tanah.
Seni jiwa Kaisar Sembilan Langit diaktifkan, menekan seluruh energi naga ibel itu. Badai kehampaan langsung berhenti. Naga ibel Myriad Words berjuang untuk berputar dan meraung tak percaya kau, bagaimana mungkin kau? Informasimu benar-benar sudah ketinggalan zaman. Izinkan aku menyampaikan kabar buruk. Aku kebetulan berada di keajaiban suci Dewa Bintang, memahami alam rahasia angkasa, dan menjadi Kaisar Dewa. Jadi, jika kau berani muncul di kota Liuyun, kau sedang mencari kematian. Ye Xuan menunjukkan senyum sehangat angin musim semi. Bagaimana? Mungkin. Naga ibel seluruh dunia meraung dengan enggan. Baiklah, sekarang saatnya kita bicara baik-baik. Jika pembicaraannya lancar, aku bisa memberimu kematian cepat. Jika pembicaraannya tidak lancar, aku hanya bisa menyempurnakan jiwa nagamu sedikit demi sedikit dan mendapatkan jawaban yang ingin ku ketahui. Senyum di wajah Ye Xuan hangat, tetapi ada aura berbahaya yang tersembunyi di balik senyumnya. Aku tidak tahu ini sebelumnya, tapi setelah perjalanan ke Tanah Suci Dewa Bintang, aku kebetulan menemukan bahwa makhluk yang menciptakanmu di domain bintang gelap sebenarnya adalah Kaisar Ibel Abadi. Jawaban yang mengejutkan, kan? Kata Ye Xuan. Di bawah tekanan seni jiwa Kaisar Sembilan Langit, naga ibel segala dunia tak berdaya. Energi naga ibel dimurnikan dan diserap, dan tubuh yang dibangun dengan energi hampa itu dengan cepat menyusut, dan akhirnya menjadi setebal ember, tetapi masih menempati separuh aula paviliun harta karun. Oke, sekarang mari kita bahas pertanyaan pertama. Kau menangkap pemilik paviliun harta karun. Apa kau mencoba menyelinap ke dunia kecil kota Void? Tanya Ye Xuan. Naga ibel Myriad Words tidak dapat menahan pemurnian seni jiwa Kaisar Sembilan Surga, dan hanya bisa menjawab ya, aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk memasuki dunia kecil kota Void. Apa yang ingin kau lakukan dengan memasuki dunia kecil kota Void? Tanya Ye Xuan. Naga ibel Myriad Words terdiam sejenak sebelum menjawab, hancurkan meriam pemusnah kekosongan. Ketika Ye Xuan mendengar jawaban ini, dia mengerutkan kening, merasa bahwa jawabannya tampak masuk akal, tetapi juga sedikit aneh. Jika ini adalah perang, musuh pasti akan berusaha sekuat tenaga menghancurkan Void Annihilation Cannon. Namun sekarang tidak ada perang di Kyushu. Meskipun klan Kaisar Kuno Kegelapan telah mengancam akan memulai perang antara dua dunia, dengan Istana Tao Kueyun turun tangan untuk mengatasinya, perang ini seharusnya tidak terjadi dalam jangka pendek. Kalau begitu, akan agak aneh jika naga ibel seluruh dunia ingin menghancurkan meriam pemusnah kekosongan saat ini. Segala sesuatu yang abnormal adalah setan. Tatapan Ye Xuan berubah dingin, dan dia berkata, sepertinya jawaban yang diperoleh dengan memurnikan jiwa secara pribadi lebih dapat diandalkan. Sambil berbicara, dia mulai memurnikan jiwa naga itu. Mengaum, naga ibel dari semua alam berjuang dan meraung, tetapi di bawah tekanan seni jiwa Kaisar Sembilan Langit, mereka tidak memiliki perlawanan sedikitpun. Tidak, jangan dimurnikan, kataku. Kataku, naga ibel segala dunia menyerah. Melihat naga ibel dari seluruh dunia telah menyerah, Ye Xuan memperlambat kecepatan penyempurnaan seni jiwa Kaisar Sembilan Surga. Pada saat ini, naga ibel Myriad Words tiba-tiba meledakkan roh naga ibelnya sendiri. Kau akan dikuburkan bersamaku. Ketika dewa datang, dia pasti akan meratakan 9 provinsi. Bang! Mata Ye Xuan terfokus, lalu melambaikan tangannya untuk membuka alam rahasia luar angkasa, mengisolasi kekuatan mengerikan dari ledakan jiwa itu sendiri. Ledakan. Kekuatan itu meledak, meledakkan seluruh paviliun harta karun ke langit. Penghalang arai penyegel 4 roh juga meningkat karena kekuatan tersebut. Mata Lian terfokus, dan bersama lebih dari selusin penjaga rahasia Night Owl, ia mengeluarkan harta karunnya dan menyuntikkan cahaya spiritual ke dalam arai penyegel 4 roh untuk mempertahankan formasi tersebut. Akan tetapi, kekuatan puncak jiwa Raja Ilahi yang dapat meledak sendiri begitu mengerikan dan cukup untuk menghancurkan 10 kota awan mengambang. Ledakan, formasi penyegel 4 roh meledak, dan kekuatan dahsyat menyapu. Jian dan penjaga rahasia Night Owl lainnya terhempas oleh gelombang kejut yang mengerikan itu. Genteng dan batu bata di seluruh jalan tertiup angin, dan nampaknya kekuatan roh akan melanda seluruh kota. Tepat pada saat ini, mata Ye Xuan terfokus, dia berteriak dengan suara berat, mengangkat tangannya dan meraih jiwa penghancur diri dari naga ibel seluruh dunia dan membawanya ke alam rahasia luar angkasa. Bang! Kekuatan itu meledak di alam rahasia angkasa. Energi mengerikan yang mampu menghancurkan semua materi memadat di area kecil di bawah tekanan alam rahasia angkasa. Kekuatan penekan mutlak alam rahasia angkasa pada tingkat kekuatan Raja Dewa sudah tidak diragukan lagi telah ditunjukkan. Ye Xuan perlahan mengerahkan tenaga, menggenggam energi jiwa yang mengamuk di telapak tangannya, dan memadamkannya sepenuhnya. Sebagian dari saripati sejati yang dimurnikan dituangkan ke dalam Laut Qi. Akan tetapi, karena naga ibel seluruh dunia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, tidak mungkin lagi memperoleh informasi dengan memurnikan jiwanya.
Kekuatan penghancuran diri jiwa naga ibel hampir meledakkan kota Liu Yun ke langit, tetapi pada saat kritis, Ye Xuan memegangnya di tangannya. Pada akhirnya, hanya satu paviliun harta karun yang hancur. Jian dan para penjaga rahasia Night Owl lainnya terhempas oleh kekuatan ledakan itu, dan segera melihat ke arah paviliun harta karun. Melihat kekuatan itu tidak terus mengamuk, mereka bergegas ke debu yang bergulung-gulung dan berteriak. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Ye Xuan berjalan keluar dari debu dan asap yang mengepul, lalu berkata dengan tenang, aku baik-baik saja, tapi aku gagal mendapatkan informasi kuncinya. Embrio naga ibel ingin memasuki dunia kecil kota Void. Pasti ada alasan kuncinya, yang perlu segera ditemukan. Ya, para pengawal rahasia Night Owl semuanya menerima perintah dan pergi mencari petunjuk terkait masalah tersebut. Ye Xuan berdiri di atas rerundewa paviliun harta karun, matanya sedikit menyipit, memikirkan tujuan dari embrio naga ibel. Segalanya agak aneh kali ini. Di masa lalu, naga ibel dari semua alam akan mencoba segala cara untuk melarikan diri. Demi bertahan hidup, mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran berbahaya apapun. Mereka bahkan tidak muncul ketika keluarga kerajaan Void menyerang alam Jiushu. Namun kali ini naga ibel seluruh dunia tiba-tiba meledakkan jiwanya. Situasi ini sangat aneh. Alasan terpenting mengapa naga ibel seluruh dunia meledakkan jiwanya, selain ingin menyeret dirinya untuk dikubur bersamanya, pastilah karena ia tidak ingin mengungkapkan rahasia dalam jiwanya. Ye Xuan mencubit dagunya dan terus berpikir, samar-samar merasa bahwa dia semakin dekat dengan kebenaran. Rahasia yang ingin disimpan oleh naga ibel seluruh dunia pasti lebih penting daripada dirinya sendiri. Apa yang lebih penting dari naga segala dunia? Tidak diragukan lagi hanya ada Dark Star Domain. Meskipun aku belum melihat keberadaan di Dark Star Domain dengan mata kepalaku sendiri, dari informasi yang aku ketahui sejauh ini, keberadaan di Dark Star Domain adalah Raja Ibel Abadi. Apa hubungan antara dunia kecil kota Void dan Kaisar Ibel Abadi? Ye Xuan bertanya dalam hati. Pertanyaan ini aneh. Raja Ibel Abadi berada jauh di wilayah bintang gelap, tetapi dunia kecil kota Void berada di alam Jiushu. Lagi pula, dunia kecil kota Void baru dibangun beberapa tahun yang lalu. Apa hubungannya dengan Raja Ibel Abadi? Ye Xuan merasa ada beberapa informasi yang sangat penting yang hilang, informasi penting yang dapat menghubungkan Raja Ibel Abadi dan dunia kecil kota Void. Tepat saat Ye Xuan tengah berpikir, pedang Kunpeng terbang dan kata-kata binatang Kaisar Kunpeng pun terdengar. Aku tahu secara garis besar apa yang ingin dilakukan naga ibel 10.000 dunia. Mata Ye Xuan berbinar dan dia bertanya, apakah ini informasi kunci yang dapat menghubungkan dunia kecil kota Void dan Raja Ibel mayat hidup? Kau cukup pintar, nak. Tebakanmu benar, tapi kalau aku tidak memberitahumu rahasia ini, kau tidak akan pernah bisa mengetahuinya seumur hidupmu. Kaisar binatang Kunpeng tampak sangat bangga. Kalau begitu cepat ceritakan padaku, jangan membuat kami penasaran, desak Ye Xuan. Baiklah, akan kuceritakan. Di zaman kuno, King Qiao dan Raja Ibel Abadi bertempur di Gunung Void Divine dan meledakkannya. Akhirnya, Raja Ibel Abadi dikalahkan dan terbelah dua oleh pedang. Tubuh bagian atasnya jatuh ke medan bintang gelap, sementara kedua kakinya tetap berada di alam Jiushu. Kaisar binatang Kunpeng menceritakan rahasia kuno yang mencengangkan ini. Kaisar binatang Kunpeng melanjutkan, seperti yang kalian tahu, klan Ibel Langit tercipta dari daging Raja Ibel mayat hidup dan roh Ratu Ibel kekosongan. Dari sini, kita bisa tahu bahwa daging Raja Ibel mayat hidup sangat kuat. Karena itu, ketika kita memotong kaki Raja Ibel mayat hidup, kita tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya, jadi King Qiao menyegelnya di tempat. Pertempuran kuno antara Kaisar Dewa King Qiao dan Raja Ibel Abadi terjadi di Gunung Dewa Kekosongan, yaitu di langit di atas Provinsi Longyuan. Arti penyegelan di tempat secara alami adalah menyegelnya di Longyuansu. Letak kota Liu Yun tepat di persimpangan Provinsi Longyuan dan Provinsi Donglu. Dunia kecil kota Void terletak di bagian selatan pegunungan Panlong, tidak jauh dari kota Liu Yun. Ye Xuan langsung teringat rahasia yang dibicarakan Kaisar binatang Kunpeng, lalu memelototinya dan berkata, maksudmu, dunia kecil kota Void tidak jauh dari tempat kedua kaki Kaisar Ibel mayat hidup disegel. Memang tidak jauh, jaraknya tidak lebih dari 1000 mil, jawab Kaisar binatang Kunpeng. Ye Xuan segera mengerti mengapa naga Ibel seluruh dunia ingin menyelinap ke dunia kecil kota Void. Dia ingin menggunakan meriam pemusnah kekosongan di kota kekosongan untuk menghancurkan segelnya. Kaisar binatang Kunpeng menegaskan menurut perkiraanku, jika 10 meriam pemusnah kekosongan ditembakkan secara bersamaan, memang mungkin untuk meledakkan segelnya. Ye Xuan menghela napas panjang. Beberapa hal yang sebelumnya tidak dapat ia pahami tiba-tiba menjadi jelas baginya saat ini. Tubuh Raja Ibel Abadi sangat kuat, tetapi kedua kakinya telah disegel di alam Jiushu. Inilah sebabnya Raja Ibel Abadi tidak pernah menyerah untuk turun ke alam Jiushu. Ia tidak hanya ingin menguasai alam Jiushu lagi,
tetapi juga ingin mendapatkan kembali kakinya. Terlebih lagi, untuk eksistensi setingkat Raja Ibel mayat hidup, kedua kakinya tidak boleh berupa benda mati, jika tidak maka tidak perlu menyegelnya. Dengan kata lain, begitu segelnya rusak, kaki Raja Ibel mayat hidup kemungkinan besar akan terlempar keluar, entah menyebabkan bencana atau terlempar keluar dari alam Jiushu dan terbang ke domain bintang gelap untuk kembali ke tubuhnya. Ye Xuan memikirkan berbagai kemungkinan. Kaisar Kunpeng Bis mengingatkan segelnya sudah terlalu lama tidak disegel. Aku tidak tahu apakah segelnya sudah longgar. Sebaiknya kau periksa segelnya. Jika segelnya longgar, alam Jiushu saat ini mungkin tidak akan mampu menghadapi kedua kaki Raja Ibel mayat hidup. 1630